Ah, Cepat bawa anak itu pergi. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Pergi. dengarkan aku lari ke depan, jangan menoleh. Pergi. Ah ah. Ah, Mana ada suara tangisan anak? Benar, suara tangisan anak. Sepertinya ada di sebelah sana. Anak kamu dari keluarga mana? Kenapa kamu sendirian di sini? Siapa namamu? Siapa orang tuamu? Cuau. Oh wah, kamu namanya Yohao. Keluarga Yo yang dibantai semalam itu. Ya. Anak, mungkin kamu tidak bisa bertemu keluargamu lagi. Tapi kamu harus kuat. Ikut kami ya. Kami bisa mengajarkanmu kungfu dan kemampuan. Ayo pergi, wahahaha. Yohao benar-benar akan turun gunung. Perintah pemimpin Xuan Wumen. Itu yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Harus dia bawa, hai kawan. Hai kawan, perintah pemimpin Xuan Wumyu. Terlalu berlebihan, dia mana bisa menandingi. Perintah pemimpin Shen Yimen ku bawa itu. Tidak hanya bisa menyembuhkan orang, semua murid Shen Yimen akan tunduk padanya. Bicara, kalian berdua terlalu bisa bicara. Perintah pemimpin Xuan Wu Mu, perintah pemimpin Shen Yi Mu. Mana bisa menandingi perintah pemimpin Fu Hao Bangku, tapi Yohao ambil perintahku maka semua kekayaan di dunia akan menjadi miliknya. Hahaha. Perkataan tiga pemimpin aliansi tidak salah. Jika kakak Yohao semua mewarisi perintah kalian, maka dia akan bangun memegang kekuasaan dunia, tidur dengan pergelangan tangan wanita cantik. Setiap hari akan sangat bahagia. Hahaha. Anak ini jika sangat bahagia, maka akan menunjukkan kehebatan guru kita. Tong kamu ambil perintah aliansi kita. Ambil ke sini. Saya bilang tiga pemimpin. Jangan di sini. Mengajukan saran yang tidak masuk akal kakak Yohao. Saat fajar belum menyingsing, dia sudah pergi sendirian turun gunung. Oh, anak ini benar-benar pergi tanpa pamit. Sudah 3 tahun sejak kakak senior turun gunung. Aku tidak tahu apakah dia masih bisa mengenaliku. Ini adalah gedung yang kakak senior seharusnya ada di sini. Hei, kamu si pengemis kecil, mau apa di sini? Mas Satpam, saya mencari kakak senior saya. Cari kakak senior, cari di hutan belantara sana. Ngapain di sini, minggir? Mas Satpam, Anda salah paham, kakak senior saya yang Tongtong bilang. Dia ada di gedung ini, makanya saya mencari di sini. Saudara, aku tidak salah dengarkan, dia bilang Sio Yang adalah kakak seniornya. Saudara, kamu tidak salah dengar. Kalau Sio Yang adalah kakak seniornya, maka aku adalah kakak iparnya. Kurasa anak ini cari masalah. Ayo kita ajari dia pelajaran, ayo. Dua makhluk yang meremehkan orang berani menghina kakak senior saya, aku akan membuat kalian anjing palsu jadi anjing beneran. Apa yang terjadi? Sio yang ada seorang pengemis kecil di sini. Adik junior. Kakak senior. Kalian berdua baru saja mengganggunya ya. Tidak CEO yang segera ambil gaji di bagian keuangan. Kalian berdua makhluk yang meremehkan orang sekarang tahu siapa. Saya ini siapa? Maaf Sio yang kami tidak tahu, dia adalah adik junior Anda. Segera pergi. Pergi. Kakak senior sekarang masih galak ya? Semuanya demi kamu. Adik junior, terima kasih kakak senior atas kebaikanmu menyelamatkan nyawaku. Saya sangat berterima kasih. Jangan manis-manis di sini, kamu yang sudah belasan tahun tidak turun gunung, kenapa tiba-tiba turun gunung? Tentu saja turun gunung untuk melihat kakak senior.
turun gunung untuk mengunjungi 3 guruku. Mereka memperlakukanmu seperti harta karun. Turun gunung untuk melihat apakah ada pesan dari guru. Apakah ada petunjuk tentang dendam keluargamu? Benar 3 guru. Menyelidiki gerakan orang yang membantai keluarga Yao tahun itu. Tenang adik junior, kakak senior pasti akan membantumu. Baru turun gunung belum makan ya? Ayo aku ajak kamu makan enak. Baik. Cantiknya Yang. Kenapa kamu di sini, Zhao Xiao? Saya kesini tentu saja untuk mengajak si cewek makan. Ada waktu nggak? Kamu terlambat bilang, aku udah ada janji. Janji sama siapa dia? Halo, saya adalah. Aku nggak peduli siapa kamu. Bukan itu. Kamu mau ikut ajalah. Lagi pula nambah 1 sumpit juga nggak masalah. Maaf Tuan Zhao Xiao, kami nggak mau sama kamu. Ayo makan. Ayo Bukan hotel terbaikku udah aku pesan. Kalau kamu nggak pergi nggak sayang tuh lagi pula. Bisa juga biar si pengemis kecil ini lihat dunia kan. Kamu bilang siapa pengemis kecil? Dunia akan aku ajak adik seperguruan kuliah. Nggak usah kamu urus deh. Aku kasih muka ya sama kamu. Jangan lupa keluarga kalian yang bisa melewati krisis berkat keluarga kami Zhao. Krisis. Cincin suka nggak? Aku udah siapin kasih muka dong Ham. Kamu terlambat lagi, aku udah punya pacar. PAC hahaha, pacar apa sih? Pacar jujur aku udah selidiki semuanya. Semua makhluk jantan di sekitarmu nggak ada kesempatan nyentuh. Udah kamu selidiki semuanya ya? Kalau dia. Aku perkenalkan dia adik seperguruanku. Dan juga pacarku. Tong benar. Aku pacarnya, kamu mau apa? Diam deh si anjing kecil, kamu punya kemampuan apa sih? Bersaing sama keluarga kami Zhao buat dapetin cewek, aku nggak bilang itu. Takut bikin kamu kaget kamu tahu keluarga mereka berhutang berapa? Pas 3 miliar kamu punya kemampuan buat nutup itu nggak? Cuma 3 miliar doang, aku kira seberapa hebatnya. Ternyata keluarga Zhao kalian cuma segitu, nggak ada apa-apanya. Aduh, kamu ini sama aku. Kamu nggak tahu apa itu langit dan bumi, aku bakal kasih tahu apa itu mati tanpa kuburan. Aku nggak bakal biarin kamu jatuh kayak anjing makan tai, kamu nggak bakal tahu apa itu langit dan bumi. Kamu berani mukul aku? Aku bilang Tuan Zhao jatuh kayak anjing makan tai aja belum cukup. Kamu tunggu aja. Adik, kenapa kamu masih begitu impulsif? Aku kasih tahu ya, keluarga Zhao di Xuancheng bukanlah orang yang bisa diremehkan. Kakak, kamu kan tahu aku. Dari kecil sudah pemarah, apalagi dia berani menghina kakak, aku tidak akan membiarkannya. Mulutmu ini masih sama seperti waktu kecil. Selalu bisa bikin orang senang, ayo pergi. Kakak, makanan di Xuanchengmu enak sekali, lebih enak dari di gunung. Pasti dong. Semua masakan ini dibuat oleh koki dengan berbagai bumbu. Dimasak dengan sempurna, pasti lezat. Tapi berbeda dengan makanan liar di gunung. Itu semua adalah harta karun yang diberikan oleh guru keduamu. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan sekuat ini. Guru besar dan guru keduaku sangat baik padaku. 3 guruku sangat baik padaku. Kita bisa bilang guru tidak sia-sia menyayangiku. Siapa itu Yao Hao? Apa? Itu kamu ya, pendeta brengsek? Apa? Nah, kamu cukup berani ya, hari ini aku akan memberi pelajaran agar kamu tahu bahwa Dewa Kuda punya 3 mata. Wah! Kakak, makanan di Xuanchengmu benar-benar enak. Tapi sepertinya ada aturan tidak tertulis. Aturan apa? Makan saja bisa ketemu perampok, bikin tidak tenang. Benar. Siapa yang kamu sebut perampok? Hari ini aku akan... Aduh! Saudara, anak ini ternyata hebat, lebih baik kita mundur dulu. Kakak. Makan saja, ada kejadian lumayan seru. Kita bisa bilang cepatlah makan, nanti ada kejadian lagi. Kamu tidak bisa makan sama sekali. Cepat makan. Makan. Saudara-saudara, itu anak brengsek yang kepang rambutnya. Saudara-saudara, bertindaklah cepat, Xiao bilang. Siapa yang bertindak keras, akan dapat uang lebih banyak. Aku lihat kalian tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Ayo anak-anak, serang bersama. Jangan takut saudara-saudara, Xiao bilang, bunuh anak ini. Hadiahnya 1 juta dengan uang sebanyak itu.
Lebih baik kita bertarung habis-habisan ayo. Kayaknya belum pernah dipukul ya, lihat tuan muda ini memukul kalian. Sampai gigi-gigi berantakan. Serang. Katanya kalian jago bertarung. Kok tidur? Pahlawan atau pengecut bangun dan serang bersama. Baru sebentar saja sudah tidak kuat tulang-tulang tuan muda ini. Belum panas-panas. Sejujurnya, Tuan kami salah, maafkan kami. Tidak bisa. Kalian pulang dan beritahu si Zhao itu. Kalau cari masalah cari saya temani dia. Jangan cari kalian sebagai kambing hitam. Kakak senior sangat gagah. coba yang ini. Coba yang ini. Kakak senior bagaimana? Katanya adik saya pakai. Baju ini terlalu keren, bahkan Liu Dehua pun tidak bisa menandingi. Kakak senior, menurutmu Liu Dehua ganteng? Atau saya yang ganteng? Bicaranya masih seperti waktu kecil. Kamu yang paling keren, oke. Tidak baik paman, yang mungkin ada masalah. Apa ayah tidak pergi ke Funing untuk belanja? Ya, dia pergi kemarin dan belum kembali. Baru saja penjaga pintu mengirim surat anonim katanya. Paman yang ada di tangannya. Yang Bao Quan sekarang ada di tangan saya. Jika ingin dia hidup malam ini harus membayar tebusan 1 miliar. Ingat, hanya yang sendiri yang datang. Kalau tidak, saya akan membunuh tawanan. Siapa bajingan itu? Berani menculik ayah saya akan mengurus tebusannya. Kakak senior, jangan panik, saya rasa penculik pasti punya niat lain. Mereka tidak hanya mengincar uang, pikirkan mengapa. Hanya menyuruhmu datang sendiri. Ya, mengapa hanya menyuruh saya sendiri? Mungkinkah? Benar, pasti si Zhao kamu pikir. Di saat seperti ini siapa lagi yang akan menculik paman yang... Ternyata bajingan ini. Malam ini kita akan menghadapinya. Ternyata kamu bajingan ini. Tidak menyangka ya Presiden Yang. Sebenarnya mau apa? Setelah malam ini kamu akan tahu. Ayah saya bagaimana keadaannya? Aman, yang sangat aman, jangan khawatir, asalkan malam ini kamu patuh. Mimpi apa? Aku ingin bertemu dulu. Kalau kamu masih keras kepala seperti ini, sepertinya seumur hidupmu kamu tidak akan pernah melihat ayahmu lagi. Apa yang harus kulakukan untuk membebaskan ayahku? Bukankah aku sudah bilang? Asalkan malam ini kamu minum jus ini dengan patuh. Besok pagi, kamu bisa bertemu dia lalu semua senang. Baiklah. Begini Tuan Zhao benar-benar berhati baik. Waktu yang indah adalah momen terbaik dalam hidup. Bagaimana mungkin kejadian seindah ini bisa tanpa wanita cantik? Mungkin. Kita tunggu wanita cantiknya. Cantik APA lagi? Bukannya kamu sendiri cantik? Minumlah cepat. Minum aja lu ngaco kakak senior. Kamu tidak apa-apa kan? Lihat aja nggak ada masalah sama sekali. Lihat tuh, ilmu dari guru sangat hebat. Satu tendangan langsung keluar. Jujur. Lagi-lagi kamu. Aku mati-matian lawan kamu. Balik lagi. Satu lagi. Hari ini bukan kamu hidup atau aku mati. Siapa mati siapa hidup. Aku kamu. Kamu hidup aku mati. Kalau nggak mau menderita katakan di mana paman yang. Tidak mau bicara. Ayahku ada di mana sebenarnya? Tidak tahu. Kalau nggak mau dilumpuhkan katakan di mana paman yang. Sini kamar mana, cepat antar aku. Dekat saja di depan. Ayah. Tong cepat bantu aku lepaskan. Brengsek. Kamu sembunyi ya Aduh. Paman, bagaimana cara menghadapi anak ini? Suruh dia pergi, setiap melihat dia ingin menamparnya aku pergi. Anyah kau. Aku benar-benar pergi. Oke. Silahkan duduk saudara muda. Adik seperguruan hari ini berkatmu. Inikah orang yang selalu kau sebut-sebut itu? Adik seperguruan ya kan? Ya. Sungguh tampan dan luar biasa. Paman, kakak senior kalian terlalu sopan hal kecil ini. Tidak apa-apa, tapi aku melihat Zhao Xiao pergi dengan
Wajah yang tidak mau menyerah. Ya, anak ini sudah terbiasa mengandalkan kekuatan orang lain. Sayangnya adik seperguruan aku telah menyeretmu ke dalam pusaran masalah dengan keluarga Zhao yang tidak tahu malu. Kakak senior, apa yang kau katakan, kita adalah murid seperguruan. Masalahmu adalah masalah kita semua. Ah, adik seperguruan, bagaimana dengan guru kita? Kakak senior, guru-guru kita baik-baik saja mereka semua. Jenius tidak perlu khawatir. Laporkan Tuan, yang ada seseorang bernama Gu di luar menanyakan, apakah ada seorang You di sini? Gu. Mencari Yo, cepat persilakan. Bicara tentang Cao pun datang, apakah ini guru ketiga? Paman Gu di samping. Aku sendiri yang akan menjemput. Tidak perlu menjemput, aku sudah datang, hahaha. Paman Gu benar-benar Anda. Silahkan duduk. Guru ketiga menyuruhku datang, mana berani, aku tidak datang. Hari ini aku datang atas perintah Tuan pemilik daftar. Khusus turun gunung untuk memberikanmu medali emas. Medali emas apa? Ya, medali emas. Tapi lebih besar dari medali juara dunia. Medali emas itu. Paman Gu, apakah ini kabarnya? Dia adalah pemilik daftar orang terkaya yang memerintah. Perintah pemilik daftar orang terkaya, medali emas ini. Aku pernah mendengarnya, jika hari ini aku beruntung melihatnya, itu benar-benar keberuntungan seumur hidup. Yo Hao, dengarkan perintah. Tuan pemilik daftar memerintahkan mulai sekarang. Kamu adalah pemilik daftar orang terkaya generasi ke-39. Silahkan terima perintah. Semua hari ini terima kasih telah datang ke keluarga kami di sini. Aku umumkan 2 kabar gembira. Yang pertama adalah setelah aku diculik, adik seperguruan putriku berhasil menyelamatkanku. Yang kedua adalah ada seorang tokoh misterius. Saya menyambutnya dengan hangat. Siapa orang misterius ini, katamu? Siapa sebenarnya orang misterius ini? Dia adalah paman dari putri saya, bahkan dewa pun tidak ada gunanya. Hari ini jika Yang Tongtong tidak pergi denganku, aku akan meledakkan sarang kalian Sao. Kamu bajingan, berani-beraninya kamu datang ke rumah kami. Hei Paman Yang. Aku tidak hanya berani datang, aku akan sering datang di masa depan. Aku datang hari ini untuk membawa Yang Tongtong pulang dan menikah denganku. Zhao Xiao, apa maksudmu? Kamu ingin memaksaku menikah? Apa maksudmu memaksa menikah? Aku benar-benar tulus hati datang untuk menikahimu. Mobil pengantin juga ada. Rombongan penyambut juga ada. Zhao Xiao, kamu bawa banyak orang hari ini sengaja ya? Kakak seperguruanku tidak ingin menikah denganmu, berani-beraninya kamu menculik. Apa salahnya aku menculik? Siapa kamu? Aku tahu kamu punya 2 sikat. Tapi jangan sikat dulu, ini semua adalah ahli. Berapa banyak yang bisa kamu kalahkan? Zhao Xiao, kamu benar-benar tidak ingat pelajaran sepertinya sebelumnya. Pelajaran yang diberikan kurang, masih begitu sombong. Hahaha, lelucon hari ini. Tidak hanya menyambut kecantikan, aku juga akan mengambil alih seluruh grup yang keluarga Sao kaya. Memang sombong. Siapa yang menyuruhnya menjadi orang terkaya di Xuancheng? Zhao Xiao, aku menyarankanmu jangan terlalu licik. Aku licik? Kamu. Semuanya baik, hanya saja punya mulut. Zhao Xiao. Hei, mau bertarung ya? Ayo kita keluar bertarung, jangan merusak rumahku. Apa rumahmu? Tunggu, minggir. Lihat, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Yakin, ayo. Mereka maju. Ya. Aku membuatmu sombong, aku membuatmu memaksa menikah. Kakak, jangan pukul lagi. Aku salah. Bukannya kamu cukup sombong. Ampuni aku. Mengampunimu tidak semudah itu. Kamu bukan hanya mengambil alih keluarga yang aku akan membuatmu. Keluarga Zhao tidak punya tempat di Xuancheng. Tidak bisa mengalahkanmu, aku mengakui. Tapi kamu, apa hakmu mengatakan itu dengan ini? Perintah pemimpin daftar orang kaya di dunia ini benar-benar ada. Perintah pemimpin daftar orang kaya legenda mengatakan yang memiliki perintah dapat memanggil semua pedagang kaya di dunia dan dapat memblokir semua pedagang licik di dunia. Benar, perintah pemimpin daftar orang kaya sangat berwibawa. Saya adalah kepala pelayan pemilik daftar orang terkaya. Atas perintah pemilik daftar lama, saya turun gunung khusus untuk menyerahkan token ini kepada pemilik daftar baru Yo Hao. Ada apa kamu mencuri istrinya? Mencuri istri siapa yang saya curi? Saya ini istri siapa yang bisa saya curi? Itu Yang Tongtong, si wanita jahat itu, dan si pendeta palsu itu. Mereka memukul saya termasuk ayah saya. Kamu memelihara apa sih bisa kalah oleh pendeta palsu itu? Apa seorang pendeta asing? Berani-beraninya mengganggu keluarga Sao. Sepertinya dia tidak ingin tinggal di Xuancheng lagi. Dia bukan ayah kita di Xuancheng. Tidak bisa tinggal lagi omong kosong. Keluarga Sao adalah orang Turkiya di Xuancheng. Saipa yang berani melarang kita tinggal di sini. Ayo, ayah saya akan memberitahu Anda. Beginilah, ada seorang pendeta tua turun dari gunung lalu memberikan
Sebuah Paypan Castle kepada pendeta muda nama Paypan ini adalah. Namanya apa tidak penting lagi, yang penting setelah dia mengambil papan ini. Dia menjadi pemilik daftar orang terkaya di dunia dan dia bisa memblokir kita. Legenda papan perintah pemilik daftar orang terkaya muncul. Apa ayah serius? Keluarga Shao di Xuancheng bagaimanapun juga. Kamu tidak bisa hanya karena dia punya papan Bodoh tidak pakai otak kalau benar. Legenda papan perintah pemilik daftar orang terkaya bukan hanya keluarga Shao. Di Xuancheng yang kecil ini, seluruh dunia bisa memblokir. Tidak lalu-lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik dulu, saya ingin melihat. Papan perintah pemilik daftar, apakah benar? Atau palsu jika ternyata palsu? Bukan maksud saya ini. Papan ini kemungkinan besar palsu, cepat periksa Pak Shao. Ada masalah besar, semua rekening grup kita dibekukan. Klien dan pemasok juga memutuskan kontrak Pak Yang. Perusahaan ada masalah besar. Cepat pergi lihat. Apa yang terjadi sejak hari ini, mulai bekerja klien kami meningkat drastis. Pesanan menumpuk di meja, tidak bisa ditandatangani semua. Benarkah itu sangat bagus? Dan banyak yang menurunkan syarat keuntungan. Untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan kami, hahaha. Tidak menyangka keluarga yang bisa mengalami Kejayaan seperti ini. ini pasti Yo Hao, oh tidak. Adalah ketua Yo yang memblokir grup Shao. Hahaha, benar, sejak kemarin. Pemilik daftar orang terkaya mengumumkan pemblokiran grup Shao. Grup Shao yang besar, dalam semalam hancur semua industri. Berhenti. Bagus, itulah efek yang saya inginkan. Sekarang konferensi bisnis Xuancheng akan segera diadakan. Model bisnis Xuancheng. Ya, saya akan segera memberitahu 5 grup mal utama. Datanglah ke pertemuan besok. Anda bergegas dan memberitahu bahwa kerjasama bisnis ini melibatkan masa depan, perkembangan dan reputasi yang kita. Para pemimpin dan direktur bisnis yang terhormat. Hari ini kita di Xuancheng selama 45 tahun. Yang paling penting sekarang, mari kita. Para tamu yang paling terhormat diundang untuk datang ke panggung malam ini. Hari ini, kita dapat melihat bahwa pemilik daftar kaya benar-benar beruntung. Pria luar biasa ini adalah kita hari ini. Para tamu paling terhormat di dunia. Daftar generasi ke-39. Pemiliknya tidak hanya muda dan tampan tetapi juga bekerja keras. Cari gigi di lantai. Terima kasih semuanya, namaku Yo Hao. Berjalan di pegunungan bertepatan dengan perubahan besar di distrik bisnis Xuancheng. Yo tidak dipercaya oleh pemilik daftar kaya lama. Perbaikan khusus. Seharusnya lebih awal bagi para pengkhianat yang melakukan kesalahan. Baik, Yo mengerti. Bagaimana Anda bisa membiarkan pengkhianat menjadi gila? Kali ini kita menghancurkan. Mendominasi distrik komersial Xuancheng selama lebih dari 30 tahun. Kelompok Zhao Tianhao. Ketua Kamar Dagang Umum Xuancheng. Bagus sekali. 2 hari ini dan tutup grup Zhao. 149 unit bisnis informal. Grup Zhao dan 59 ban ditutup. Pertukaran modal. Ya, saya berharap untuk sepenuhnya memblokir grup Shao. Tentu saja kita harus memperbaiki. Jangan pernah mentolerir nol toleransi dan nol kompromi. Tidak dapat menerima adanya pelanggaran. Anda masih memiliki sesuatu. Itu untuk Kamar Dagang Xuancheng. Pilih Presiden Kamar Dagang Xuancheng yang baru. Kami ingin kau menjadi presiden baru. Terima kasih atas cintamu. Saya merekomendasikan yang muda dan menjanjikan. Wizards Business. Yang mana? Dia adalah ketua kelompok Yang dan aku. Kakak perempuan yang tong-tong. Total aset gedung yang hanya puluhan miliar. Meskipun grup yang tidak memiliki aset besar yang tong-tong, Nona mendirikan kelompok yang di usia 20-an. Dan menghadapi tekanan dari grup Zhao tidak mau menyerah. Tidak mau tunduk, prestasi seperti ini bisa dibilang keajaiban bisnis. Ternyata Pak Yang meskipun muda berbakat dan berintegritas. Baiklah, mari kita pilih Yang Tong-tong sebagai ketua baru kita di Xuancheng. Terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan bisnis. Baik. Ayo selamat kepada kakak senior, selamat menjadi ketua asosiasi Xuancheng. Ketua. Selamat kepada Pak Yang menjadi ketua. Terima kasih semua, terutama kepada adik junior saya atas rekomendasinya yang Ya, kuat. tanpa pemimpin baru, tidak akan ada masa depan grup Yang. Kedepannya kita adalah satu keluarga, hahaha. Maka urusanmu adalah urusan kami. Ayo. Adik junior. Beberapa hari ini sangat sibuk, urusan bisnis tidak tertangani. Tidak bisa kakak senior, saya ada urusan. Urusan apa? Semua orang berharap kamu menjadi ketua asosiasi Xuancheng, kenapa kamu tidak mau? Saya tidak mau terlibat dalam kekacauan ini, saya sudah pemimpin daftar orang terkaya urusan kecil ini. Saya tidak mau ikut campur, apalagi saya ada urusan penting. Urusan penting? Ceritakan pada kakak senior. 18 tahun masih belum. Ada petunjuk. Kamu bilang keluarga Yo dulu. Tenang adik junior, kakak senior akan membantu mencari tahu. Kakak senior bisa membantu saya? Kakak senior saya sekarang adalah
Ketua Asosiasi Xuancheng sekali perintah. Presiden perusahaan mana yang tidak memberi muka? Hahaha wah. Kakak senior baru saja jadi ketua sudah mulai sombong. Kakak senior masalah ini kita tidak boleh terlalu mencolok. Harus diselidiki diam-diam agar tidak membuat kecurigaan. Mengerti beberapa hari ini kamu tinggal di rumah saja. Terima kasih kakak senior. Halo. Adik junior ada petunjuk. Datang kakak senior. Petunjuk apa? Saya mengirim bawahan untuk menyelidiki hari ini ada kabar. Saya menyuruhnya membelinya. Ya giok ini sama seperti foto yang diberikan paman. Giok ini dari mana? Bawahan saya yang menemukan, tapi kenapa pada saat ini muncul? Saya juga tidak tahu, pasti mungkin. Apa? Apakah ini ada hubungannya dengan lelang di Xuancheng? Lelang di Xuancheng. Iya, baru-baru ini di dunia koleksi barang antik sedang ramai dibicarakan. Katanya Xuancheng akan mengadakan lelang yang tiada duanya. Lelang besar. Shiji kapan lelang ini akan diadakan? Waktu pastinya belum ditentukan, tapi sepertinya tidak lama lagi. Diadakan di 11 Cheng. Kamu tidak tahu Xuancheng ini terbagi menjadi 3 kota antik, yaitu 11 Cheng keluarga Zhang, Nancheng keluarga Li. Keluarga Zhang ini pernah terkenal tapi kemudian merosot. Beberapa tahun ini bahkan tidak bisa menyaingi keluarga Liu dari Beicheng. Jadi ada kabar yang mengatakan keluarga Zhang ingin bangkit kembali melalui lelang ini. Tampaknya keluarga Zhang ingin bangkit kembali melalui lelang. Bangkit kembali. Air di kota antik ini cukup dalam. Hampir. Terima kasih Shiji, sepertinya aku harus pergi ke kota antik. Kamu selalu terlalu formal denganku, bukankah ayahku sudah bilang kita akan menjadi satu keluarga? Shiji, aku akan menelepon Master Guli sekarang. Untuk memeriksa giok ini, apakah dia punya informasi lebih lanjut. Giok ini benar-benar barang tua. Bahan dasarnya, zamrud pasti, dari keluarga kaya. Diturunkan dari generasi ke generasi. Sepertinya giok ini kemungkinan besar adalah yang hilang dulu. Tapi selama ini di mana dia disembunyikan? Kenapa tiba-tiba muncul? Aku menduga selama ini pasti ada orang yang tidak tahu mengambilnya dan menjualnya. Sebelumnya disimpan di kota antik. Kenapa tiba-tiba muncul? Apakah ini ada hubungannya dengan lelangan yang disebutkan Nyonya Yang? Tampaknya lelang di Xuancheng ini lumayan menarik. Mungkin musuhmu menggunakannya sebagai umpan mungkin. Sepertinya aku harus pergi ke kota antik dan lelang ini. Jika kamu ingin mencari petunjuk, pergilah ke keluarga Zhang di 11 Cheng. Di sana ada pasar barang antik besar yang sudah turun-temurun. Mungkin. Baik. Pelan-pelan. Apakah kamu yang menyelamatkanku tadi? Ya, kenapa kamu nggak lihat mobil? Aku nggak jelas lihatnya. Mata gede gini mobil lewat nggak kelihatan ya? Maaf ya, aku dari kecil udah rabun. Oh maaf ya, aku lihat kamu turun. Masih kaget ya, aku anterin kamu pulang aja. Terima kasih, pintu depan itu rumahku. Oh oke, jalan ya. Kamu udah sampai, masuk aja. Aku mau cari keluarga antik. Kakekku itu ahli barang antik. Kebetulan banget, kamu tahu nggak di sini? Ada keluarga antik marga Zhang. Zhang Wanglin. Oh kamu, aku Zhang Furong. Zhang Wanglin itu kakekku. Kamu itu satu-satunya anak perempuan keluarga Zhang Furong ya? Iya. Jadi kakekmu itu beneran Zhang Wanglin. Tapi orang tuaku udah lama meninggal. Selama ini usaha keluarga diurus kakek. Dia capek, aku juga nggak bisa bantu banyak. Gak apa-apa, nanti kalau matamu udah sembuh bisa bantu kakekmu. Mata aku bisa sembuh ya? Kamu masih muda, pasti bisa kok. Terima kasih. Oh iya, kamu sengaja nemu kakekku ya? Iya. Aku anterin kamu nemu dia. Oke, jalan ya. Kek. Rumah ada tamu. Tamu siapa sih, cucu? Lihat kamu buru-buru gitu.
Ini pembawa acara lelang ya. Bukan kakek, dia abang ganteng. Halo kakek Zhang, aku Yo Hao, salam kenal. Kamu ini kakek lagi sibuk banget. Nggak ada waktu urus tamumu. Kakek Zhang lagi sibuk nyiapin lelang ya. Tentu dong kamu punya barang berharga. Mau lelang, kalau nggak ya udah kamu pergi dulu. Aku masih banyak kerjaan. Kakek, Ya ikut aku aja. oke. Yo, tunjukin barangmu. Giok hijau Yo. Kakek Zhang, tahukah Anda asal-usulnya? Tidak tahu dari mana Anda mendapatkan barang ini. Keluarga saya membelinya dari pasar gelap. Kakek Zhang, tahukah Anda asal-usulnya? Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Kakek Zhang, Anda pasti tahu asal-usulnya. Apakah ini terkait dengan kejadian? Jo delu janggan biker lagi saya tidak tahu apa. Omong-omong, siapa Anda, mengapa Anda menanyakan ini? Kakek ini adalah penyelamat saya. Penyelamat, kebetulan sekali. Jangan-jangan dia mata-mata dari lawan. Bukan kakek, tadi di jalan kecil ada mobil yang mau menabrak saya, kakak ini yang menarik saya. Apa ada mobil yang mau menabrakmu? Apakah keluarga Li dari selatan mulai bertindak keras? Atau keluarga Chen sang dewa perang? Sepertinya kali ini akan sulit untuk berjalan lancar. Kakek Zhang, apakah ada kesulitan dalam lelang ini? Atau ada hambatan? Anda bisa ceritakan pada saya bisa membantu. Anda lupakan saja. Saya belum tahu siapa Anda sebenarnya. Anda harus percaya pada saya bukan orang jahat saya. Siapa Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Silakan pergi, keluarga Zhang tidak menyambut Anda. Adik seperguruan investigasi di keluarga Zhang Barat tidak lancar. Kakek Zhang sangat tertutup tentang hal ini. Apakah keluarga mereka terkait dengan kejadian dulu? Mungkin saja kakek sangat menghindari topik ini. Saat saya menyinggungnya, dia langsung waspada. Itu semakin membuktikan keluarga mereka terkait dengan kejadian dulu. Tidak apa-apa, mari kita cari cara lain. Sifat Sang Wanglin sangat aneh. Paman Anda sangat mengenalnya. Dulu saat saya masih muda saya pernah berinteraksi dengannya. Ah, itu bagus Paman, mungkin Paman bisa mengubah pandangannya pada saya. Saya menduga keluarga Yo dan Zhang memiliki hubungan yang lebih dalam. Kalau begitu Paman, Anda harus lebih membantu saya. Saya juga menduga lawan dan musuh Anda sedang mengincar. Jika tidak ada yang membantu lelang ini, mungkin akan sulit terlaksana. Kalau begitu Paman, mari kita bersama-sama membantunya. Baik, jika ada orang yang memiliki prestise dan otoritas di Xuancheng yang hadir, lelang ini akan berjalan lebih baik. Beberapa orang bergengsi dan bergengsi. Bisakah saya orang ini? Lelang dimulai lusa, jadi aku akan menjadi orang tua hari ini. Pekerjaan ideologis. Aku ikut denganmu. Kami siap untuk ini, maka lelang diadakan dengan lancar. Baik. Halo semuanya, selamat datang di Xuancheng ke-55. Lelang kita hari ini tidak hanya banyak harta tetapi juga berkumpul kolektor penawar utama. Selebriti berharap semua orang bisa kembali dengan muatan penuh. Ini adalah botol sutra hati berukir giok putih. 10 juta yuan dari 12 juta. Wanita ini, 12 juta. Aku punya 18 juta. Jika tidak ada orang lain, 18 juta kali. Selamat atas kesepakatan. Harta pertama hari ini. Glasir harta karun kedua hari ini. 3 warna pot mundur 15 juta yuan. Tembakan awal. Aku punya 18 juta. 19 juta. 22 juta. Aku punya 25 juta. Berhentilah dan biarkan dia menembak. Jika tidak ada 2.500 juta kali. Kesepakatan selamat kepada kami. Keluarga Nanceng Li menyebutkan hari ini harta ketiga. Bunga 3 warna harta karun. Yunlong Bowl mulai menembak 18 juta yuan. 22 juta. Aku punya 25 juta. 29 juta saya keluar 3. Perlahan ke rumah Bei Cheng Liu. Tidak bisa membuat musuh.
Aku punya 30 juta. Apakah ada orang lain? 3.000 juta kali. Selamat atas kesepakatan. Kakak ketiga harta karun. Bayi yang dilelang semakin tinggi. Tidak tahu apakah kakek bisa mendapatkan barang yang dia suka. Jangan khawatir kakek Zhang mungkin hanya peduli pada yang terakhir. Beberapa harta langka nanti. Aku yang akan bertindak. Baik, selanjutnya kita akan membuka lelang untuk harta ini. Ini sangat berharga, hanya ada 3 di dunia. Memilikinya adalah simbol kekayaan dan kemakmuran. Milik Nyonya Melon. Berlian biru yang mempesona. 1 miliar yuan, 12 miliar. Saya tawar 15 miliar. 18 miliar, saya tawar 2 miliar. 2 miliar sangat tinggi, apakah ada yang lebih tinggi dari 2 miliar? Arshar miliar. 22 miliar sekali. Saya tawar 23 miliar. Wah, keluarga Liu dari Beicheng benar-benar kaya. 23 miliar. 25 miliar. Siapa pemuda ini? Tidak orang ini. Apa yang salah dengan pemuda ini, mengapa tidak bisa ikut? Karena dia bukan dari 3 keluarga antik besar Xuancheng. Juga bukan orang biasa di Xuancheng. Bagaimana bisa ikut lelang harta? Pengurus, keluarkan orang ini. Tunggu, Ketua Asosiasi Dagang Xuancheng. Ada di sini siapa yang berani? Ketua yang mengapa membela orang yang tidak memenuhi syarat? Berbicara. Siapa bilang dia tidak memenuhi syarat? Yang mengatakan dia tidak memenuhi syarat adalah orang yang benar-benar kurang pengetahuan. Kalau begitu ketua yang tolong katakan, siapa dia sebenarnya? Saya Ketua Asosiasi Dagang Xuancheng adalah yang merekomendasikannya. Menurutmu apakah dia memenuhi syarat? Kalau begitu ketua yang tolong beritahu semua orang siapa nama aslinya. Dia adalah pemilik daftar orang terkaya dunia generasi ke-39. Menurut kalian apakah dia memenuhi syarat untuk membeli harta ini? Pemilik daftar orang terkaya dunia pasti bisa membelinya. Sekarang lelang dilanjutkan. Baik, sekarang kita lanjutkan. 25 miliar sekali. Terjual, selamat kepada Tuan You yang mendapatkan jiwa bulan biru. Semuanya hari ini Yo merasa terhormat. Mendapatkan harta ini sebenarnya harta sebaiknya dikoleksi oleh yang menyukainya. Tadi saya melihat. Kakek Zhang Wanglin sangat menyukai harta ini. Jadi saya memutuskan untuk memberikan harta ini. Dikirim ke pusat antik Zhang. Terima kasih Tuan You. Barang berharga berikutnya hari ini adalah alas teratai berwarna. Patung Buddha Amitabha dari enamel ritual. Ini adalah patung yang dipersembahkan oleh Kaisar Tang Minhuang pada masa dinasti Tang. Sekarang ini adalah harta tak ternilai. Dimulai dari 15 miliar yuan, lebih dari 10 miliar. Siapa yang bisa membelinya, kakek? Kamu biasanya begitu tegas, sekarang kenapa? Cucuku, patung Buddha ini adalah harta. Tapi di hati kakek tidak yakin. Kakek Zhang, mungkin Anda tidak tahu. Berapa nilainya sebenarnya, kakek Zhang? Sebetulnya untuk sebuah harta tidak perlu memikirkan. Berapa nilai sebenarnya asalkan merasa itu layak sudah cukup. Saya tawar 151 miliar. 152 miliar. Saya tawar 155 miliar. 16 miliar. Saya tawar 165 miliar. 17 miliar harga lelang ini. Membuat orang terkejut, patung Buddha Amitabha ini benar-benar harta tak ternilai. 18 miliar. $20 miliar, masih ada yang lain. 20 miliar sekali. Terjual, selamat kepada Tuan Yo. Mendapatkan harta patung Buddha Amitabha. Halo semuanya, mungkin kalian semua menyukai barang berharga ini, tapi saya tetap memutuskan untuk memberikannya kepada Tuan Zhang Wanglin dari pusat antik Zhang karena barang berharga ini adalah pertama kali kakek Zhang Wanglin mengangkat palu menunjukkan dia sangat menyukai barang berharga ini. Hari ini keluarga Zhang benar-benar hebat. Sungguh rejeki melimpah, terima kasih Tuan You. Terima kasih semuanya si anak yang mengaku sebagai pemimpin daftar orang kaya ini. Siapa sebenarnya dia belum bisa diketahui, tapi sepertinya dia dekat dengan keluarga Zhang. Apakah dia ada hubungannya dengan masalah keluarga You sebelumnya? Sangat mungkin. Bagaimana kalau nanti kita habisi dia? Tenang dulu. Lihat orang tua di sebelahnya. Itu adalah ahli. Sekarang kita akan melelang barang berharga penutup hari ini. Williamson Pink Star. Harga awal 16 miliar. Ya ampun, lebih dari 10 miliar. Siapa yang berani menawar? Saya tawar 166 miliar, ada yang mau menawar lagi? Ada yang berani menawar dengan Tuan Yo? Semua jika tidak ada yang menawar lagi. Jika lelang, saya akan membeli ini dengan harga 16,6 miliar dan memberikan Pink Star ini kepada gadis di samping saya. Gadis siapa yang begitu beruntung? Furong kemari.
Saya merasa aura polosmu sangat cocok dengan Pink Star ini. Jadi saya memutuskan untuk memberikannya padamu. Kakek, hari ini keluarga Zhang kita sangat terkenal. Banyak harta karun yang tetap berada di rumah kita. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi keluarga Zhang. Kejayaan kita terulang lagi, terima kasih banyak kepada kakak You ini, kakek Anda terlalu baik ini semua. Adalah yang seharusnya saya lakukan karena saya sangat menghormati reputasi kakek Zhang. Selain itu saya juga membutuhkan bantuan Anda. Permintaan saya masih terkait dengan giok itu kan? Ya, Furong, kamu pergi, dan seduh teh bawa barangnya, saya akan melihat lagi. Benar, ini dia. Dulu Nyonya Shen datang ke keluarga sang kita, dan memakai giok ini di lehernya. Anda yakin kakek? Sudah 18 tahun. Dulu ketika mereka datang, Furong masih berusia 6 bulan, dan bayi itu baru berusia 3 tahun lebih. Tidak terasa tidak lama kemudian, keluarga mereka. Orang-orang itu sangat kejam, saya pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Kamu membuat mereka. Anak kamu sebenarnya siapa? Orang yang selamat dari keluarga Yo. Anak kamu adalah anak itu dulu. Ya. Sudah 18 tahun saya sudah besar. Anak, bagaimana kamu bisa bertahan selama ini? Sulit untuk dijelaskan. Saat kejadian saya diselamatkan oleh guru saya. Bagus-bagus, tidak terasa. Keluarga Yo masih punya penerus. Anak, kamu masih ingat ketika ibumu membawamu ke rumah kita dulu? Kakek, saya hanya ingat datang dengan ibu ke toko antik di barat kota, katanya untuk bertemu adik kecil. Kamu masih ingat ini? Bagus. Dulu ibumu membawamu ke sini, bukan hanya untuk bertemu adik kecil. Tapi kamu juga menjodohkan dengan adik kecil itu. Ikatan seumur hidup. Bukan itu perjodohan kan? Iya. Siapa adik kecil itu? Siapa? Dia adalah gadis yang kamu selamatkan itu. Adik Furong. Benar, keluarga Yo dan Zhang sudah berteman sejak lama. Dulu orang tuamu tidak hanya saling berkunjung sehari-hari, orang tuamu juga memberikan surat pernikahanmu dengan Furong. Anak, tampaknya kamu dan Furong memang jodoh yang ditakdirkan. Kita sudah menjadi satu keluarga. Mulai sekarang urusan keluarga Yo adalah urusanku, dan urusan keluarga Zhang juga adalah urusanmu. Kakek, kalian sedang membicarakan apa begitu senang? Tentu saja senang, anak. Ada kabar gembira, kamu beruntung. Kabar gembira apa? Anak bodoh, bukankah kamu selalu paling suka kakak Yo? Masa kamu tidak tahu kalian berdua adalah pasangan yang ditakdirkan? Kakek, jangan asal bicara. Kakek tidak asal bicara, kalian berdua sudah dijodohkan sejak kecil. Ini ada surat pernikahan dari keluarga Yo dan Zhang. Sebagai buktinya, tanya saja kakak Yo kamu. Ah, Iya. Hahaha. Jangan malu-malu, pria, sudah waktunya menikah. Wanita, sudah waktunya menikah. Pernikahan kalian kakek pasti akan mengadakannya dengan meriah. Kakek, terima kasih sudah memikirkan aku. Tapi aku sekarang belum bisa menikah. Jangan-jangan kamu mau membatalkan pernikahan keluarga Zhang? Tidak akan setuju. Kakek aku dan Furong sudah punya janji pernikahan, aku pasti tidak akan membatalkannya, tapi bukan sekarang. Kenapa? Kakek, keluarga Yo masih punya dendam darah yang belum terbalaskan. Orang tuaku di alam baka masih belum bisa melihat musuh, masih belum tahu di mana bagaimana aku bisa hanya memikirkan cinta saja. kakek, jangan memaksanya. Terima kasih adik Furong sudah mengerti, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Semakin besar semakin hebat, baiklah. Karena pernikahan ini tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu, Terima kasih kakek sudah mengerti. Yo Hao, Sekarang surat pernikahan sudah ada. perintah orang tua tidak boleh dilanggar. Bagaimanapun juga Furong adalah tunanganmu. Kita adalah satu keluarga. Kami akan mendukungmu sepenuhnya dalam menyelidiki kasus tragis itu dan mencari petunjuk tentang giok yang hilang. Terima kasih atas bantuan kakek. Tapi kamu harus berjanji pada kakek untuk segera menyembuhkannya, dia masih muda dan cantik. Kakek, tenang saja, aku dan Furong sudah ada janji pernikahan, pasti akan memperlakukannya sebagai istri. Aku pasti akan menyembuhkannya. Terima kasih Kak Yo, tapi penyakit mataku tidak mudah disembuhkan dan sekarang tidak mengganggu hidupku. Kamu lebih baik selesaikan urusan pentingmu dulu. Bicara apa sih, urusan apa yang lebih penting daripada matamu?
Dendam keluarganya, membantu mencari petunjuk. Dia juga harus bertanggung jawab menyembuhkan matamu. Kakek jangan paksa Kak Yo. Dia masih belum membalas dendam, bagaimana bisa merawatku setiap hari. Furong kakek, benar tidak ada yang lebih penting daripada matamu kakak keduaku. Adalah murid berbakat dari gerbang tabib, dia ahli meracik berbagai obat ajaib. Pasti bisa menyembuhkan mata adik Furong. Sangat bagus. Sepertinya Furongku akan selamat. Kak Yo Hao, kamu benar-benar mau mengobati penyakit mataku. Tenang, aku sudah berjanji pada kakek Sang pasti akan menyembuhkan penyakit matamu. Meski demi petunjuk giok, tapi gadis polos ini. Terima kasih Kak Yo Hao, tetap menyedihkan. Tidak apa, matamu pasti akan sembuh. Halo semua, saya adalah dokter utama di rumah sakit kota yang dalam 2 tahun terakhir telah mencapai prestasi medis yang signifikan. Ini sertifikat penghargaan saya. Dokter Wang memiliki prestasi medis yang luar biasa hebat. Dokter Wang masih muda sudah menjadi dokter kepala. Dengan hasil yang begitu menakjubkan, terhormat. Bukankah ini buku medis yang saya tulis? Bagaimana bisa menjadi hasil akademismu? Kamu siapa sih anak, kemana cepat pergi? Mengambil hasil penelitian orang lain dan pamer di sini. Hei si tolol, lihat penampilanmu yang kumal. Kalau bicara sembarangan lagi percaya, tidak aku pukul kamu. Berhenti Wang Lin, kamu gila atau makan? Berani sekali berani menggertak adik seperguruanku, percaya tidak? Aku akan memuntir kepalamu. Ini adalah adik juniormu, Nona Tang. Kamu tidak salah ya? Salah apa? Ini bukan adik juniorku. Apakah ini pamanmu? Ternyata benar adik juniormu ini, seperti air besar menghantam kuil naga. Apakah keluarga tidak saling mengenal lagi? Kamu tahu saja, jangan berpura-pura di depanku. Tapi adik juniormu menuduhku. Hasil medis, apakah dia juga punya niat buruk? Adik juniorku menuduhmu, haha. Apa yang bisa kamu hasilkan secara akademis untuk dituduh? Kamu ini seharian hanya bermalas-malasan. Tidak serius bekerja. Kalau kamu bisa menghasilkan sesuatu secara akademis, maka babi betina ini bisa naik tangga ke langit. Nona Tang memang hebat, langsung ke intinya. Langsung mengungkap. Dokter Wang ini kualitas dan etika medisnya. Sudah kita lihat dengan levelnya ini merawat pasien. Bisa-bisa malah membunuh orang. Benar-benar turun kamu, Wang. Turun, turun, turun. Kalian ini. Adik junior, akhirnya kamu datang. Kepada kakak kedua, cepat turun kakak kedua. Kamu cepat turun, banyak orang di sini. Wah, terlalu manis, bikin sakit mata. Kakak kedua, banyak orang di sini melihat. Takut apa? Aku ingin semua orang tahu. Kamu adalah adik juniorku, Tang Huiro. Adik junior yang paling dekat dan paling kusayangi. Adik junior kesayangan kakak dan adik junior terlalu manis. Cepat pulang saja. Kakak kedua di bawah banyak orang. Takut apa lagi pula kamu, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Wah, ini bisa diucapkannya. Kakak kedua lebih sopanlah. Ayah, ada yang pingsan. Apakah stroke? Bagaimana, perlu dibawa ke rumah sakit? Tenang saja, bapak ini tidak apa-apa, hanya karena masalah usia, peredaran darah tidak lancar, tiba-tiba terstimulasi. Tubuh sulit beradaptasi, itu saja. Tidak ada masalah besar pasti, karena kalian terlalu mesra. Stimulasi orang. Apa masalahnya? Aku punya pil Kikiao Ling Long Tong Ki. Pasti 1 butir saja, cepat makan. Buru-buru apa? Bapak tua tidak tahu malu. Kalian suami istri? Cepat pulang. Benar saja, mereka terstimulasi. Kedua orang ini adalah dokter ilahi. Satu bilang tidak apa-apa, minum pil saja. Benar saja, itu adalah dokter ilahi. Mari kita lihat juga. Kalian tidak sakit. Semua orang di sini tidak cocok untuk perawatan. Semua orang bisa pergi ke sana, ke pintu dokter di timur kota. Pastikan semua orang sembuh. Cepat mundur. Pergi. Kakak kedua, rumahmu sangat indah. Tentu saja pintu dokter ada di Yangcheng, tapi terkenal di seluruh dunia. Masuklah, kau masuk juga. Baik kakak. Orang tua punya tamu terhormat. Selamat datang. Hei, Ayah dan ibu, ini adalah aku dan kalian. Saudara Yo Hao, dia turun. Yang datang ke saya adalah temannya. Kau adalah Yo-Yo. Benar-benar berbakat. Paman Bibi Halo Yo Hao datang untuk mengganggu. Sama-sama datang. Di dalam, silakan di dalam. Oh, lihat gadis ini.
Bermartabat dan murah hati, sangat cantik, tidak seperti rumah kami Huiro. Berapi seperti bibi gila. Aku terlihat sangat nakal. Jika bukan karena mataku. Ini sangat panas, matamu terlihat sangat cantik. Apakah ada masalah mata? Aku seperti ini ketika aku masih kecil. Datang dan bawa saya untuk menemukan saudari kedua yang mengatakan bahwa saudari memiliki obat ajaib yang dapat disembuhkan. Tentu saja kau tidak melihat. Siapa aku? Saudara perempuanmu yang kedua, aku terkenal di seluruh dunia. Magang pertama dari Tuhan. Anda tidak takut pada dua lelucon. Membual lagi. Terima kasih saudari kedua. Keterampilan medis saudari kedua sangat luar biasa. Furong gadis Yo Shao. Bawa kau melihat penyakit mata lalu keluargamu. Menemani kamu. Ini adalah paman saya, orang tua saya hilang ketika saya masih kecil. Kakekku yang membesarkan aku. Di kota antik saudara Yo harus membawaku ke sini. Oh, maksudmu kakek yang memaksa. Zhou Xiaxia menemani kamu datang. Lalu hubunganmu dengan Yo Shaoxia adalah... Paman Furong adalah tunanganku. Apa? Ini tidak mungkin. Ya paman bibi kakak Huiro. Aku dan kakak Yo punya surat pernikahan sejak kecil orang tua kami. Menetapkan pernikahan dini untuk kami. Surat pernikahan apa? Pernikahan dini apa? Aku tidak setuju, kamu adalah tunangan Yo Hao. Paman bibi kakak kedua begini ceritanya. Keluarga Yo dan Zhang adalah teman lama. Hubungan kami selalu sangat baik saat aku berusia 3 tahun adik Furong. 6 bulan kedua keluarga telah menetapkan pernikahan dini. Memang ada aturan seperti itu. Keluarga teman lama suka menjalin hubungan pernikahan. Suka menetapkan pernikahan dini untuk dua anak. Tetapkan saja, bagus kok. Aku tidak setuju, kalian harus membatalkan perjanjian pernikahan. Ah, anak ini. Kamu bercanda apa? Perjanjian pernikahan ini bukan kertas bekas bisa dibatalkan begitu saja. Tidak bisa dibatalkan ya, kalau begitu kamu sudah bertunangan masih datang kemari untuk apa? Tentu saja untuk mencari kamu mengobati adik Furong. Aku muntah, kamu sudah bertunangan masih ingin aku mengobati si buta kecil? Tidak mungkin, jangan berpikir. Kecuali apa kakak Huiro? Kecuali kalian membatalkan perjanjian pernikahan. Membatalkan pernikahan ini tidak mungkin. Tidak mungkin ya, kalau begitu jangan cari aku untuk mengobati. Pintu dokter ajaib tidak menyebutmu pergi dari sini. Cari siapa saja untuk mengobati. Pergi saja, apa yang sombong. Adik Furong, kita pergi. Kakak Yo, aku tidak pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Aku datang untuk mencari kakak Huiro mengobati penyakitku, sekarang penyakit belum diobati. Bagaimana bisa pergi? Kamu tidak dengar katanya tidak membatalkan pernikahan. Dia tidak akan mengobatimu. Dengar dong, kalau begitu batalkan saja. Karena kakak Huiro bilang aku dan kakak Yo baru akan mengobatiku. Kalau begitu batalkan saja, lagi pula surat pernikahan ini sejak kecil orang tua kami menetapkan untuk kami, sekarang setiap orang punya hak untuk memilih lagi, apalagi aku tidak bisa mengorbankan kakak Yo Zhang Furong. Mengobatiku bersedia membatalkan pernikahan dengan Yo Hao ya? Furong, kamu benar-benar bodoh. Aku tidak bodoh kakak Yo, dua orang bersama yang tumbuh adalah perasaan. Rasanya saling mencintai. Sudah kalian jangan ribut lagi. Kan sudah datang dari jauh. Penyakit mata ini. Bukan 1-2 hari bisa sembuh. Terima kasih paman dan bibi. Adik Furong, aku ajak kalian jalan-jalan ke kota. Ada apa yang seru? Jalan kaki di kota yang sangat ramai. Ada banyak pertunjukan dan jualan. Kalau begitu adik Furong, kita pergi sebentar. Baik. Adik, tanganmu ini harus memegang lenganku. Kenapa sih, matamu kan baik-baik saja? Tidak masalah juga, tidak boleh kamu terus memegangnya. Memegangku tidak boleh ya kakak Yo. Kamu turuti saja kakak Huiro, kita bertiga terus berpegangan tangan. Jalan bersama lebih baik, seru sekali. Baiklah, aku juga memegangmu. Begini kan? Baru benar. Ayo. Ada apa yang lucu sih, sangat genit. Kamu siapa sih ikut campur? Aku memang mau memegang tangan adik Yo, bikin kamu kesal. Pegang saja pegang, kalau berani di jalan peluk dia jalan. Peluk saja peluk, apa yang tidak berani? Sejak kecil aku memang selalu bersama adik Yo. Tumbuh besar bersama, kenapa? Wah di siang bolong. Sungguh tidak tahu malu. Aku seperti apa urusanku sendiri. Pergilah. Tang Huiro, kamu berani memukulku. Kamu lupa siapa yang selalu menjagamu selama 3 tahun ini? Hah, siapa suruh kamu jaga? Sekarang melihatmu saja aku jijik, kamu datang cuma buat bikin aku benci kan, cepatlah pergi. Aku pasti cari kesempatan untuk menghukummu, tunggu saja. Kakak, kopi boneka ini enak loh.
Ini saja belum pernah minum kampungan banget. Aku pernah minum di sini. Furong mana Furong kemana? Furong tadi kan selalu mengikuti kita kok bisa hilang. Mungkin tersesat gimana ini dia. Lagi pula tidak bisa melihat jelas. Begini saja adik kita cari terpisah kamu ke sana aku ke sini. Baik. Gimana sudah ketemu? Nggak ketemu dia sendirian bisa pergi kemana ya? Si buta kecil nggak bakal diculik kan nggak aku harus. Telepon ayahku minta dikirim lebih banyak orang buat bantu nyari oke. Adik seperguruanku bilang Furong ada di jalan depan. Bos kayaknya ada orang di sana. Datang ke arah sini. Siapapun yang datang aku nggak takut copet baju si buta kecil ini. Untukku oke bos. Si Yo ini merebut wanitaku. Jangan salahkan aku kalau aku culik kamu. Kalian berhenti. Si nenek ini kok ada di sini lagi? Si Wang memang kamu aku kenapa? Benar si Yo ini merebut kamu dariku. Nggak boleh aku culik dia. Dasar bajingan brengsek nenek ini hari. Pasti bunuh kamu. Kalian berempat masih bengong apa ayo serang. Rasanya enak banget menindih kamu. Lepasin aku. Lepasin aku ngejar kamu. Selama 3 tahun. Hari ini pasti. Cium kamu. Ah kakak. Dasar kamu memang bukan orang baik. Kakek Yo maaf aku nggak berani. Lagi-lagi. Kamu masih berani lagi nenek pasti bikin kamu nggak bisa apa-apa. Aduh. Kak seperguruan kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Datang tepat waktu kan aku juga nggak kenapa-napa. Alhamdulillah aku suruh Huiro langsung racik. Resep rahasia buat obat mata, setelah sembuh kalian langsung pulang ya. Terima kasih om ini. Oke si buta kecil gimana rasanya? Kak Huiro sekarang aku merasa semakin baik. Pas baru dipakein obat sekitar mata rasanya perih banget. Tapi sekarang semakin nyaman itu bagus yang diinginkan. Ya efek itu siap masuk ke dunia yang terang. Kak seperguruan beneran bisa sembuhin dia. Tentu dong kamu nggak lihat siapa aku. Aku ini murid utama. Dari gerbang tabib Tang Huiro. Iya. Ayo siap belum? Aku siap Kak Huiro kamu mau ngapain? Ya ngapain aja. Coba kamu pelan-pelan buka mata. Mata saya sudah sembuh semuanya jelas. Ini kakak Yohao. Kamu kakak Huiro. Kalian berdua benar-benar satu tampan luar biasa satu cantik luar biasa. Terima kasih kakak Huiro. Adik kamu benar-benar mau pergi begitu cepat. Ya kakak, saya sudah mengganggu kamu beberapa hari. Adik bagaimana kalau kamu tinggal beberapa hari lagi untuk menemani saya? Jangan pergi. Kakak kedua saya masih punya dendam yang belum terbalas. Baiklah kamu pergi dulu untuk membalas dendam tapi harus memberitahu saya sebelumnya saya akan membantumu. Terima kasih kakak kedua nanti pasti saya beritahu duluan. Kakak Huiro selamat datang di Shencheng Pasti saya rawat seperti kakak sendiri. Kalau begitu kita pergi dulu ayo. Nona mata kamu sudah sembuh semua? Sudah bisa melihat jelas? Kakek saya sudah bisa melihat jelas. Sudah sembuh total. Mata Furong sudah sembuh itu yang paling penting. Sangat bagus kali ini keluarga Shang. Berhutang budi pada keluarga Yo, juga pada Shen Yimen. Dan keluarga Tang suatu saat. Pasti akan membalas budi kakek. Kakek jangan sungkan ini semua. Harus kami lakukan ya kakek beberapa hari ini. Ada kabar baru di sini? Anak buah saya menemukan sekelompok orang yang berhubungan dengan Giok. Anak buah saya menemukan petunjuk di pasar malam bawah tanah. Pasar malam bawah tanah Kilyarga Li di Nanchang. Pemimpinnya bermarga Pang kelompok bermarga Pang ini
Geng kriminal yang sudah lama bercokol di Nancheng. Sudah lama berkolusi dengan keluarga Li. Kalau begitu keluarga Li di Nancheng dan geng kriminal bermarga Pang saling makan di dunia hitam. Terlibat dalam kejadian tahun lalu. Ini belum jelas dari petunjuk yang ada sekarang. Pemimpin geng kriminal bermarga Pang mungkin tahu tentang giok itu. Baik, mari kita temui dia. Kamu mencari apa? Orang yang berjodoh? Orang yang tahu tentang harta karun asal-usulnya. Harta karun APA? Dari dinasti mana? Zaman dulu kejadian, sekarang apa-apaan ini? Tidak mengerti, jangan ganggu kalau tidak serius. Mas, bolehkah harta karun itu diperlihatkan? Warnanya kelihatan bagus. Sepertinya pernah lihat ya. Bisa kita bicara sebentar? Baiklah, tolong tunjukkan jalan. Silakan ikut saya. Bro, serang mereka. Kamu berani melukai saya, kamu tahu siapa saya? Bro, ikut saya. Mundur. Kamu bukan si bos Pang. Siapa kamu sebenarnya? Saya bukan bos Pang, kamu terlalu sombong. Sampai di Xuancheng, tidak menghormati wali kota, malah menjual semua harta dilelang ke keluarga Zhang di barat kota. Kamu sudah membuat marah Keluarga Li di selatan kota. Kamu pasti mati. Wali kota, bukankah wali kota itu keluarga Zhang di barat kota? Sudah jatuh miskin, sekarang wali kotanya adalah toko antik keluarga Li di selatan kota. Saya mengerti kamu bukan. Bos Pang, panggil dia keluar. Mimpi. Kalau tidak kamu panggil, saya bunuh kamu. Bos Pang. Cepat keluar, selamatkan saya. Saya datang Xiao. Hari ini di wilayah saya, lihat apa yang bisa kamu lakukan. Anda adalah bos Pang, saya sengaja datang untuk bertanya satu hal. Apa yang mau ditanya? Jangan pikir, bisa sedikit ilmu bisa senaknya. Di wilayah saya. Bos Pang, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda tahu tentang sebuah giok? Giok apa? Tunjukkan. Benda ini beberapa tahun lalu pernah lihat. Apakah benar ini giok yang mereka bilang? Siapa yang bilang? Sebuah kekuatan misterius. Kekuatan misterius apa? Kenapa saya harus cerita detail ke kamu? Giok ini saya sita, kamu pergi. Kamu mau menipu giok saya? Hahaha, menipu kamu kenapa? Kamu berani masuk ke wilayah saya, itu sama saja bunuh diri. Ayo serang. Pukuli sampai mati lalu seret keluar. Berhenti. Lihat siapa ini. Anak muda. Kasih kamu 3 hari untuk datang ke pasar antik keluarga Li dan temui aku. Kalau tidak, aku akan membunuh si cantik ini. Kenapa ke pasar antik keluarga Li? Apakah kalian berhubungan? Hahaha. Baru sekarang kamu sadar ya? Hahaha. Ayo pergi. Jadi kali ini keluarga Li bekerja sama dengan klub malam Pangxi untuk bersama-sama melawan kamu dan keluarga Zhang. Benar Shiji, kali ini masalahnya besar. Tidak apa-apa, Shiji pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Terima kasih Shiji, kamu sangat baik padaku, aku nanti akan semakin baik padamu. Benarkah? Kamu hanya membujukku atau benar-benar baik padaku? Kemarilah. Kamu ingat tidak waktu kecil saat latihan? Setiap hari latihan sampai pegal-pegal, waktu itu kamu selalu memijat bahuku seperti ini. Ingat waktu itu aku masih kecil, Shiji selalu mengikat rambut kuncir tinggi, lalu dadanya juga tinggi, aku selalu berpikir. Kamu selalu ingin menyentuhnya ya? Kamu anak nakal, aku tahu. Waktu kecil kamu memijat bahuku pasti ada maksud lain, Shiji mengaku. Turun sedikit lagi. Shiji, bisa tidak? Dulu kan selalu seperti ini. Di sini. Tapi kamu harus janji dulu padaku. Apa itu? Batalkan pertunanganmu dengan Zhang Furong. Apa? Shiji, kenapa kamu juga menyuruhku batalkan pertunangan dengannya? Aku kira kamu berbeda dengan Shiji kedua. Kamu masih terlalu tidak mengerti wanita. Bagaimana mungkin wanita membiarkan pria yang dia sukai dinikmati wanita lain?
Tidak tapi. Aku tidak peduli kalau kamu tidak janji, aku tidak akan membantumu menyelamatkan si buta kecil. Baiklah, aku janji. Setelah dia diselamatkan, aku akan membatalkan pertunangan dengannya. Baik, besok aku akan membantumu menyelamatkannya. Shidi, kamu bisa menyusup ke keluarga Lee sendiri kan? Tidak apa-apa Shiji, aku akan pergi dulu memata-matai situasinya. Kalian tunggu di luar. Baik, nanti begitu kamu memberi kode rahasia, aku akan membawa orang masuk dan menggerebek pasar antik keluarga Lee. Kalau ada situasi, aku akan mengirim pesan padamu. Kalian di luar jangan bertindak gegabah, jangan sampai mengganggu rencana. Cepat pergi. Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tidak apa-apa, saya hanya melihat-lihat, nanti saya panggil jika butuh bantuan. Baiklah Tuan. Halo, bisa tolong jelaskan fitur dari barang ini? Halo Tuan. Ini adalah harta karun toko kami, harganya sangat mahal. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Tentu saja. Baik, saya akan memanggil bos kami. Maaf Tuan. Saya mengenal Anda di acara lelang di Kota Barat. Anda memang luar biasa. Terlalu memuji Bos Lee. Apakah Anda yakin ingin membeli jade sawi ini? Atau sengaja? Pasti datang untuk membeli harta karun jade sawi ini. Memiliki makna yang baik, kualitasnya juga bagus jika diletakkan di rumah. Pasti akan membawa keberuntungan dan kekayaan. Benar juga, tapi Anda tidak takut membawa malapetaka? Tidak takut, kalau takut tidak akan datang. Baiklah, silakan masuk. Tuan, jika Anda ingin membeli harta karun ini, Anda harus membuktikan kemampuan Anda terlebih dahulu. Tentu saja Bos Lee, Anda pasti tahu. Saya sudah membeli beberapa harta karun langka di acara lelang. Baik, saya akan membungkus harta karun ini untuk Anda. Silakan ke ruang keuangan untuk membayar. Baiklah Bos Lee, setelah saya selesai membeli harta karun ini, bisakah saya membawa anak perempuan keluarga Zhang di Kota Barat Jiang Furong? Ini. Pertimbangkan dulu, Anda bayar dulu harta karunnya. Baru kita bicara lagi. Baik. Bisa tidak kita bicarakan dulu? Tidak bisa, Anda belum punya kualifikasi untuk bernegosiasi dengan saya. Baik, saya akan membayar dulu. Kalian berempat nanti bersembunyi di belakang pintu. Setelah dia selesai membayar dan mengambil harta karun, langsung serang dan habisi dia. Baik, bos. Maaf, yang akan Anda bayar adalah apa 6.680.000.000. Benar. Anda ingin membeli jade sawi. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Benar. Apakah Anda pikir bisa membawanya pergi? Apa maksudnya? Setiap orang yang datang ke keluarga Lee untuk membeli jade sawi tidak pernah ada satupun keluar dari pintu ini. Mengapa mereka pergi kemana? Sorga, Mengapa kau memberitahuku ini? ingin membuatmu tinggal. Seperti pembeli sebelumnya. Tidak hidup tinggal. Mengapa? Ingin membuatmu jadi priaku. Ah, bagaimana dengan anak Li Gui 11? Lumpuh 3 tahun lalu. Ternyata keluarga kaya. Juga ada yang malang. Jadi kau tinggal. Tidak, aku punya hal lebih penting. Keluar pintu ini berarti mati. Kau pikir hal penting atau nyawa penting? Aku ingin mencoba. Tidak tahu diri, lihat orang di luar jendela. Untuk apa? Kau punya cara membuatku hidup. Tentu saja. Cara apa? Li Gui 11 tua itu takut aku tidak setia. Setiap hari ingin melanggar aku, tentu tidak mungkin. Patuh padanya, malah kau tidak hanya tampan, tapi juga hebat. Asal kita berdua bekerja sama, pasti bisa lawan si tua itu. Kau benar, tapi apa untungnya bagiku? Asal kau bekerja untukku. Kekayaan seluruh keluarga ini jadi milikmu. Li punya berapa kekayaan, aku tidak kekurangan uang. Kau tidak tahu. Peta bisnis Li sangat luas. Seperti penyelundupan artefak, setahun tidak tahu untung berapa. Tidak heran tahun ini jadi wali kota baru. Ya, jadi kau setuju tinggal. Sekarang ikut aku, besok jadi wali kota baru. Tidak setuju, bagaimana menghadapi kecantikanmu, tapi kau harus setuju satu syarat, yaitu
Biarkan aku aman mengantar gadis yang kalian ikat ke keluarga Zhang. Asal kau tetap di sisiku tidak menikahi gadis itu. Aku akan mengantarnya pergi dengan aman. Baik, sepakat. Kau lebih cantik darinya. Mas, kamu manis banget ya mulutnya. Cowok gede kok malu-malu gitu. Tapi gini-gini malah bikin tertarik. Yusu, aku bisa tinggal. Tapi gimana kamu jelasinnya? Ayo kita lawan dia. Kamu bisa ngalahin dia gak? Dia punya banyak bodyguard. Kamu sembunyi dulu di ruang bawah tanah. Aku bilang kamu kabur terus kita cari kesempatan. Ruang rahasia. Di situ bisa kabur nggak? Iya, di sebelah ada jalan rahasia keluar. Oke, gini aja, kita bawa dulu cewek yang kita culik. Suruh pergi kalau Pak Zhang bawa banyak orang ke sini. Aku bakal susah sembunyinya. Oke, suruh cewek itu kabur gampang kok. Dia sekarang di sebelah, aku suruh orang bawa dia ke samping. Biar dia gampang kaburnya. Mantap, kamu baik banget. Kita suruh dia pergi sekarang. Oke, aku antar kamu ke sana. Furong, kamu ternyata di sini. Ayo Furong, pergi. Aku nggak mau pergi. Kenapa sih? Kamu sendiri tahu kamu bukan mau nyelamatin aku, kamu cuma mau sama cewek itu, aku dengar. Kalian di ruangan sebelah. Furong, bukan gitu maksudnya, aku jelasin nanti di luar. Ayo pergi, nggak sempet lagi. Furong, aku jelasin nanti di luar, oke? Cepetan Ligui 11 dateng Yo Hao. Suruh cewek ini pergi, nanti kamu ingat balik ya. Oke, aku pasti balik. Cowok ini kok belum balik juga, bos? Jangan-jangan dia kabur lewat tempat lain. Nggak mungkinlah di sini. Cuma ada satu jalan keluar, dan di dalam luar halaman. Sudah ada orang kita, kamu yakin? Waduh, di sebelah ruang keuangan, ada jalan rahasia. Jangan-jangan dia kabur lewat situ, kalian berempat. Jaga di sini, aku cek dulu. Susu. Cowok bayar itu mana? Aku nggak lihat, nggak ada orang. Kamu kenapa sih? Kayak apa sih? Kenapa nggak tanya aja sama adik kamu kan kakaknya. Tiap hari cari istri adik kamu, gimana sih? Jangan bohong, dia kemana sih? Sudah aku bilang nggak tahu aja. Kamu tunggu saja, kalau aku tahu itu kamu. Kamu lihat saja nanti. Han Yusu. Gadis Zhang yang aku ikat di sana. Kok dia hilang, aku tidak tahu. Pasti kamu yang melepaskan mereka biar si anak itu bawa gadis Zhang kabur lewat jalan rahasia. Oke, kamu tidak mau bicara. Aku sekarang bawa orang keluar halaman. Adik, cepat bawa Nona Zhang naik mobil, mereka sudah mengepung, cepat pergi. Tahan mobil itu, kita blokir di sini, lihat bagaimana dia mengemudi mobil. Xiao, cepat turun dari mobil. Turun atau aku akan dorong mobilmu ke parit. Kakakmu hebat, kamu bilang. Semua orang di kota bantu aku, yaitu memberitahu stasiun TV biar mereka siarkan ini agar menarik perhatian petugas keamanan. Ya, kita bicara tentangmu, kakakmu. Sangat pintar. Kakakmu hebat. Cepat duduk, cepat duduk. Terima kasih kalian berdua, sudah menyelamatkan Furong. Kakek ini seharusnya kami lakukan. Furong adalah tunanganmu, dia juga karena khawatir padamu. Sampai pergi sendiri ke klub Malampang untuk melihat. Dan akhirnya ditangkap. Aku bikin adik Furong khawatir. Khawatir padamu seharusnya kakak Yo, kali ini terima kasih banyak. Sekali lagi menyelamatkanku, kebaikanmu Furong tidak akan lupa. Lihatlah kata-katanya. Kakak adik kakek tiga orang ini benar-benar akrab. Seperti satu keluarga, kenapa tidak memikirkan? Apakah keluarga lain adikku setuju? Keluarga lain. Yo Hao masih punya keluarga lain, oh ya Nona Yang. Kali ini menyelamatkan Furong, kamu sangat membantu. Omong-omong kebaikan besar, tidak perlu diucapkan terima kasih harta karunku. Kamu pilih saja, suka apa ambil saja. Aku dengan senang hati memberikan. Katanya kakek Zhang dermawan hari ini melihat. Ternyata benar harta langkamu. Aku suka semuanya dan ingin semuanya.
Tapi sekarang yang paling aku pedulikan adalah urusan adik dan Furong. Jadi aku hanya punya satu permintaan. Permintaan apa katakan? Biarkan Yohao dan Furong membatalkan pertunangan. Aku tidak bisa setuju. Oke, aku setuju. Jangan ngomong sembarangan pertunangan, bagaimana bisa? Dibatalkan begitu saja menikahi Yohao itu kamu. Kebahagiaan seumur hidup. Bagaimana bisa tidak sembarangan membatalkan ini zaman apa? Perjodohan mereka sebenarnya diatur. Tidak masuk akal mereka punya hak memutuskan sendiri. Kakak yang kamu benar, aku akan segera mengambil surat pernikahan dan merobeknya lalu menulis yang baru. Kontrak pembatalan perjodohan aku dan kakak Yo akan secara resmi membatalkan perjodohan, tapi aku juga punya permintaan ke depannya, baik itu kakak senior atau kakak kedua atau ketiga, jangan ganggu aku dan kakak Yo untuk tetap jadi teman baik. Sepakat. Baik, aku akan segera menulis kontrak pembatalan perjodohan. Hei kakak kedua, ada apa? Adik-adik, ada petunjuk baru tentang Gyo. Ya kakak kedua. Petunjuk apa, cepat katakan. Teman di jalan bilang dia pernah melihat seorang pemimpin memakai giok ini. Pemimpin, dia ngapain? Dia bilang sepertinya pemimpin pasukan tertentu. Sepertinya kekuatan misterius. Pemimpin pasukan kekuatan misterius, apa ada hubungannya dengan keluarga Xuanwu? Kamu tahu dia dari mana? Tidak tahu, pasti dia tidak memberitahuku. Bagaimana kalau kamu datang ke rumahku, kita berdua cari dia? Tanya lebih detail. Baik kakak kedua, aku segera ke sana. Kenapa buru-buru mau kemana? Kakak senior, kenapa bangun pagi-pagi? Ya terganggu karena kamu. Maaf kakak senior, aku harus pergi ke Yangcheng. Kenapa kakak kedua rindu padamu? Bukan kakak senior, kenapa kamu berpikir begitu? Kakak kedua tahu ada petunjuk baru tentang giok, jadi dia menyuruhku segera ke sana. Kalau begitu cepat pergi dan kembali, semoga ada perkembangan baru, cepat pergi. Kalau ada masalah telepon aku kapan saja. Setelah 3,5 jam berkendara akhirnya sampai. Adik kamu akhirnya datang. Kakak kedua sangat merindukanmu. Satpam lihat. Takut apa lagi pula di sini semuanya. Kakak kedua yang berkuasa. Hei kakak kedua, jangan main-main dulu, katakan padaku sebenarnya ada apa? Semakin kamu buru-buru, semakin aku tidak akan memberitahumu. Kenapa? Kamu selesaikan dulu hal yang membuatku buru-buru. Baru aku akan memberitahumu. Oke RCG. Kamu benar-benar ular besar, lihat saja aku akan memakanmu. Selamat datang kalian berdua. Su Guanzhang, saya Yo, maaf mengganggu. Su Guanzhang ini adalah adik seperguruanku Yohao. Kungfunya sangat hebat meskipun kamu adalah Guanzhang, tapi jika kalau kalian bertarung kamu bukan. Maka tolong Yo Xiansheng mohon bimbingannya. Su Guanzhang, jangan dengarkan RCG ngomong sembarangan, saya sengaja datang untuk meminta nasihat Anda. Silakan masuk, kalau ada apa-apa tanyakan saja. Saya pasti akan menjawab sejujurnya. Terima kasih Su Guanzhang, apakah Anda pernah melihat giok ini? Saya pernah melihat benda ini, dia memiliki fungsi yang ajaib. Kalau dipakai di musim panas tidak akan gatal. Kalau dipakai di musim dingin telinga tidak akan beku. Sangat ajaib, Anda pernah melihat siapa yang memakainya? Orang ini sangat hebat, bukan kita yang bisa melawan. Tapi sebesar apapun latar belakangnya, saya tidak takut. Guanzhang, silakan katakan. Dia di perbatasan barat laut, dijuluki Dewa Perang Perbatasan. Latar belakangnya memang besar, tapi meskipun dia Raja Surga sekalipun, saya akan menemukannya. Tapi rumahnya sepertinya di dalam kota Xuan di Xuancheng. Sepertinya sudah generasi kelima. Xuancheng, keluarga Xuanwu, keluarga Chen. Keluarga Chen di Xuancheng tidak disangka ada di depan mata, tapi tidak ketahuan. Ya benar, dia itu. Keluarga Xuan Wu Chen di Xuancheng. Terima kasih Su Guanzhang sudah memberitahu saya banyak hal Shiji. Saya tahu harus bagaimana sekarang, cepat kembali ke Xuancheng. Ok. Terima kasih ketua. Sampai jumpa. Tidak disangka petunjuk yang dicari-cari ada di dekat sini. Keluarga Chen di Xuancheng memang tokoh hebat. Jangan gegabah, harus cari cara untuk menyusup. Nyonya, orangnya sudah ditangkap, bagaimana mau diurus? Bagus, sudah ditangkap, buang saja dia ke ruang rahasia kurung beberapa hari. Hah, masih mau berani-berani main di keluarga Chen. Di lelang kemarin begitu besar gaya, benar-benar tidak tahu diri. Perilakunya yang sombong di lelang membuat saya curiga. Ya dari mana dia datang di Xuancheng? Tidak dikenal, tidak punya nama, tidak punya bobot. Tapi begitu besar gaya. Nyonya bijaksana, dulu Anda menyuruh saya cari tahu latar belakangnya, ternyata di baliknya tersembunyi masalah besar. Masalahnya tidak kecil, dia bahkan dengan sombong berkelahi di mana-mana, bahkan berani mengusik keluarga Chen. Ya, anak ini terlalu tidak tahu diri. Benar-benar muda dan ceroboh. Tidak berpikir panjang. Segera kurung dia, biarkan dia kelaparan 3 hari, aku lihat.
Seberapa keras dia bisa? Kira ruang kecil ini bisa mengurungku. Apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa menggunakan tenaga dalam? Apakah titik akupunktur diblokir? Mereka benar-benar kejam. Titik akupunktur diblokir. Aku harus mencoba metode yang lebih keras. Adik, kenapa diam saja? Apakah benar-benar pingsan? Tidak baik. Ini adalah ki dan darah terbalik dan titik akupunktur diblokir. Tidak lama lagi akan mati, tidak bisa. Kamu sudah sadar. Saudari ketiga, tolong aku. Lihat betapa lemahnya kamu. Aku baru saja melancarkan titik ki kamu. Sekarang kamu sudah baik. Terima kasih saudari ketiga telah menyelamatkanku. Budi baikmu. Adik tidak akan pernah lupa. Jangan banyak bicara, cepat ikut aku. Ini adalah kamarku, kamu sementara tinggal di sini. Terima kasih saudari ketiga, budi baikmu. Adik tidak akan pernah lupa. Jangan banyak bicara, tinggal di kamar dalam, jangan macam-macam. Baik saudari ketiga, tapi adik ada satu hal yang tidak mengerti. Kenapa saudari tiba-tiba menyelamatkanku? Bukan karena guru memberitahu aku bahwa kamu sedang mencari petunjuk musuh, mungkin ada bahaya, suruh aku mengawasimu. Kalau tidak, aku malas peduli. Terima kasih guru ketiga, tapi tetap harus. Terima kasih saudari ketiga telah membantu. Kalau tidak nyawa adik ini sudah habis. Tertawa apa? Hormatilah, cepat tidur. Benar, malam hari jangan macam-macam. Kalau tidak, aku lihat sekali, pukul sekali. Saudari ketiga. Guru menyuruhmu mengajarkanku tendangan 9 putaran. Kamu di mana? Kenapa ada suara air? Saudari ketiga. Kamu si cabul kecil. Jangan pukul saudari ketiga. Guru ketiga menyuruhku mencari kamu untuk latihan. Ingin belajar silat harus belajar menerima pukulan dulu, kamu si cabul kecil. Saudari ketiga, jangan pukul wajah. Cabul kecil si jahat, aduh. Saudari jangan pukul wajah. Kejam, terlalu brutal. Sampai sekarang masih merasa takut. Tidur-tidur. Nyonya, ada masalah, anak itu menghilang. Apa dia tidak mati? Tidak hanya tidak mati, bahkan tidak bisa ditemukan. Mati pun tidak ada jenazahnya. Itu aneh, dia tidak mungkin pergi sendiri. Hidup-hidup pergi, pasti ada orang yang menyelamatkannya. Siapa yang datang ke keluarga Chen untuk menyelamatkannya? Kita sudah melakukan. Sangat ketat. Saya pikir dua kakak seperguruannya. Dan keluarga Zhang tidak mungkin tahu begitu cepat bahwa kita yang melakukannya. Itu pasti masalah ada di dalam kita ya, saya tahu pasti dia. Si kecil itu. Apakah maksudmu Chen Sue-er? Pasti si kecil itu dialah. Dia dan anak itu satu guru. Hubungannya sangat dalam dan dia selalu benci pada kejahatan. Anak haram ingin berontak. Di keluarga siapa yang menganggapnya manusia sekarang? Dia ingin melawanmu. Dia semakin tidak menghargai saya. Kita bawa masa lalu. Kita tangkap mereka bersama. Baik Nyonya, kita segera pergi. Si kecil adik ada masalah. Mereka datang, kamu cepat lari lewat jendela. Kabur? Kakak, apakah kamu takut saya akan membebanimu? Takut saya membebanimu, menindasmu. Baik kalau begitu. Saya akan membuka pintu untuk kakak ketiga. Baik. Baiklah Chen Sue-er, ternyata kamu yang menyelamatkan anak ini. Kamu tidak punya malu. Gadis besar mencuri, pria liar menyembunyikannya di kamar. Untuk melakukan hal yang tidak senonoh, benar-benar mempermalukan keluarga Chen. Saya lihat kamu dan ibumu sama. Orang rendahan, hari ini kita akan menangkap kalian. Pukuli sampai mati. Coba pukuli sampai mati di sini yang paling tidak punya malu. Orang yang paling jahat adalah kamu, si nenek tua menggunakan cara licik. Menculik saya ke keluarga Chen dan ingin membunuh saya diam-diam. Kamu pikir orang tidak tahu rencanamu? Apa yang bisa kamu lakukan? Di Xuancheng ada berapa orang yang berani melawan keluarga Chen? Pukuli kalian sampai mati. Lihat siapa yang bisa. Saya akan memberi Anda iblis tua. Anda pikir Anda masih bisa? Ketika saya masih kecil, saya tidak bisa menggertak saya. Siapa yang memukul sekarang belum tentu datang. Telapak tangan. Aku akan mengajarimu.
Iblis tua itu benar-benar menggunakan perangkat tersembunyi. Apa yang menyakiti ibumu? 9 jarum perak di belakang. Ini adalah satu-satunya senjata tersembunyi. Keluarga akan menggunakan. Iblis tua Anda dan orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan keluarga Yo. Apa hubungannya? Anda tidak perlu tahu. Kau tahu bagaimana? Setan tua yang keji. Aku harus membuatmu merasakan pemukulan. Kau berani memukulku. Ini adalah hukuman kecil jika aku tahu. Aku membuatmu mati. Kau berani. Lihat aku tidak berani. Berani menggertak kakak ketiga saya lagi. Aku ingin kau mati. Anda apa yang Anda? Kakak ipar saya. Jangan peduli dengan orang yang patah hati ini. Aku akan membawamu sarapan. Mari kita berjalan dan melihat. Nyonya kita tidak bisa tidak membalas. Kaki tua saya benar-benar cacat. Aku harus mendapatkan Aotian kembali. Bongkar mereka 8 yuan dan beri makan Wang Ba. Cepat bawa Jenderal Chen kembali, sekarang hanya Mayor Jenderal. Tombak bisa menyerahkan mereka. Aku akan menelepon Aotian sekarang. Anakku Aotian akan kembali. Ya, keluarga kita Laksamana, Aotian kembali. Lihat siapa yang berani di masa depan. Lihat betapa perkasa Aotian kita. Bocah bernama Yo pasti ketakutan ketika dia melihatnya. Itu tentu saja. Aotian, Bagaimana nama keluarga Yo bisa dibandingkan dengan jenderal kita? Aotian kau bisa kembali. Jika kamu tidak kembali ibumu akan hidup. Memberi buli mati. Seseorang berani menggertak ibuku. Katakan siapa dia. Keluar dan bawa ke pengadilan. Mari kita bicara di dalam saja, kami sudah menyiapkan pesta untukmu. Setelah pesta dan makan kenyang kita akan menghadapi mereka. Ya, kita bisa menghadapi mereka, tidak perlu terburu-buru. Hahaha. Bagaimana adik, apakah kamu yakin dengan orang yang sombong ini? Apakah kamu yakin? Orang yang sombong dan angkuh seperti ini. Biasanya hanya kertas macan mudah dikalahkan. Apa alasannya? Kakak coba pikirkan sepanjang sejarah berapa banyak ahli dan master. Siapa yang tidak rendah hati yang sombong seperti ini? Berapa banyak yang bisa dikenang dalam sejarah? Adik bijaksana, selama kamu yakin bisa mengalahkannya, maka tidak masalah. Apakah bisa mengalahkannya? Kita harus bertarung dulu, tapi saya percaya pada diri sendiri. Baguslah adik, kamu harus bersiap untuk pertarungan besar besok. Saya berharap kamu menang. Ibu kamu bilang anak lelaki Jo itu sangat ahli dalam bela diri. Dia dan Chen Suer adalah murid dari guru yang sama kan? Ya anakku, mereka berdua bekerja sama. Mereka melakukan hal-hal kotor di dalam rumah setelah kami menemukan mereka. Dia bahkan tidak malu dan menyerang saya dan keluarga. Dia bertarung dengan kami. Sialan anak haram kecil. Bekerja sama dengan pria liar dan masih berani sombong. Sangka tidak masuk akal, saya tidak akan membiarkan mereka. Ya anakku, kamu harus menangkap mereka. Jangan lemah hati, kamu harus memberikan pelajaran keras pada anak lelaki Yo itu. Berikan dia pelajaran yang keras. Baiklah, tenang, serahkan pada saya. Ayo makan camilan. Hei anakku, bagaimana kamu akan menghadapi dua orang kotor ini? Bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Besok saya akan mengemamkan perang terbuka pada mereka di seluruh Jika mereka muncul itu sudah cukup. Jika mereka tidak berani muncul, saya akan mengirim pasukan untuk mencari mereka dan menangkap mereka. Hahaha. Sangat bagus. Hahaha. Bagaimana adik, besok siap untuk bertarung? Tenang kakak, dia sudah mengumumkan perang secara terbuka, tampaknya. Chen Aotian sedikit lebih baik dari ibunya. Ya tapi menurut saya dia hanya ingin memamerkan kekuatan dan pasukannya. Tidak masalah, yang pasti besok akan ada pertarungan sengit. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Tenang saja Shiji ya. Wah, keren banget, luar biasa. Semuanya, saya Chen Aotian kali ini kembali adalah untuk bertarung habis-habisan dengan Chen Suer dan Yo Hao. Dua orang yang tidak tahu malu ini. Jenderal pasti menang, waktunya juga sudah hampir. Di mana Chen Suer dan Yo Hao? Sepet Kilier dan hadapi saya. Semuanya, saya adalah Yo Hao. Hari ini sengaja datang untuk bertemu dengan sang jenderal. Melihat apakah dia mampu memimpin pasukan. Wah, dengar itu, Yo juga tidak lemah. Mari kita mulai, semuanya minggir, jangan sampai terluka.
Kalau begitu saya tidak sungkan lagi. Silakan Jenderal. Yo Ye akan mengeluarkan jurus siap-siap. Lihat aku tidak membunuhmu. Jenderal juga hanya begitu. Bahkan tidak bisa mengalahkan seorang yang tidak dikenal. Memukul jangan kena wajah. Hei SI Chen. Kamu menyerah atau tidak? Jika menyerah begitu, bagaimana muka di depan warga Xuancheng? Saya tidak menyerah. Di mana wakil jenderal Sang lapor, jenderal saya di sini lapor jenderal saya di sini. Sampaikan perintah saya. Semua prajurit harus bertempur tangkap CEO ini. Dengan cepat tangkap dia siap semua prajurit dengarkan perintah. Tunggu. Apakah kamu benar-benar ketua Xuanwu benar? Yo adalah ketua baru Xuanwu. Juga penerus ke-59 Xuanwu. Chen Aotian bertemu dengan ketua baru. Tidak melakukan penghormatan murid, apakah kamu tahu dosamu berani memimpin pasukan? Membunuh ketua ini, apakah kamu tahu Xuanwu? Memerintah dunia di mataku. Kamu hanyalah seekor semut. Murid tidak berani murid Xuanwu, Chen Aotian. Menghadap ketua baru murid bodoh tidak, tahu kide tenggan ketua. Mohon ketua menghukum. Aotian, kenapa kamu berlutut pada Xiao? Apakah kamu dipukul sampai gila di mana pasukanmu? Di mana tentaramu kekuatan misterius di belakangmu? Seluruh Xuancheng. Keluarga Chen. Aduh, ibu tidak mengerti apa tentara apa. Kekuatan misterius apa keluarga Chen apa. Di depan Xuanwu semuanya, tidak ada artinya. Ah, mereka begitu hebat. Bagaimana mungkin ini? Ibu jangan bicara lagi, kenapa kamu masih tidak percaya? Murid Xuanwu menyebar ke seluruh dunia, ketua Xuanwu. Memerintah dunia, dan aku juga murid Xuanwu. Di dalam Kung Fu. Termasuk yang paling buruk. Ah, jadi Xuanwu adalah yang tidak bisa kita lawan. Ya, Xuanwu adalah. Yang tidak bisa kita lawan. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Apalagi yang bisa kulakukan, toh aku juga. Murid Xuanwu, sekarang kamu harus meminta adikmu Suer agar ketua memaafkanmu. Ketua baru maafkan. Tolong maafkan wanita tua ini tidak mengenal Gunung Tai, maafkan aku. Maafkan wanita tua ini, tolong maafkan. Aku tidak tahu kamu adalah ketua baru. Mau minta maaf kenapa tidak dari dulu? Mau minta maaf boleh tunjukkan sikap kalian. Baiklah, lain kali. Aku tidak akan berani lagi. Kalian seharusnya minta maaf bukan padaku. Tapi pada Putri Chen Chen Suer. Sejak kecil kalian menyiksanya, membatasinya, setelah besar. Masih mengganggunya, beginikah cara menjadi orang tua? Maafkan Suer, tolong maafkan Bibi. Ini benar-benar maaf, baru sekarang tahu salah HMPH. Sudahlah, bubar saja, tidak apa-apa pertarungan hidup mati ini. Berakhir begitu saja. Saudari ketiga sekarang meskipun Chen Aotian dan Mu Rongyan, hati mereka tidak puas, tidak berani memberikan pendapat padaku. Tentu saja, adik. Kamu adalah ketua Xuanwu, siapa yang berani bernapas keras? Tidak, masih ada kamu. Bercanda denganku, bercanda lagi denganku. Saudari ketiga, senyummu seperti tunanganku. Cantik dan manis. Tunangan apa bersamaku, jangan sebut dia. Bukankah kamu sedang membatalkan Ya, pertunangan? meskipun pertunangan dibatalkan. Tapi masih teringat padanya. Aku bersamamu di gunung selama beberapa tahun, tidak pernah dengar. Kamu merindukanku, malah teringat gadis yang baru dikenal. Beberapa bulan, pria brengsek yang suka yang baru. Aku bukan suka yang baru. Aku suka yang baru tapi tidak melupakan yang lama. Kamu di hatiku selalu. Manis dan murni. Suster ketiga yang cantik. Benci kamu membujukku lagi. Apa itu perbatasan barat daya? Ada musuh kuat yang datang, suruh Aotian kembali untuk bertempur. Ya, Nyonya markas besar perbatasan. Mengeluarkan perintah, mengatakan negara mencuan di barat daya. Baru-baru ini, memindahkan banyak peralatan senjata di perbatasan kita. Sekarang sudah mulai menyerang, jadi Panglima memerintahkan. Jenderal cepat kembali untuk bertempur. Tidak bisa negara mencuan di barat daya. Selalu ganas, sekarang punya senjata canggih. Sekarang suruh Aotian kembali bertempur, bukankah itu sama dengan mengirimnya ke kematian? Aku tidak bisa membiarkan Aotian pergi. Tidak bisa tidak pergi, Nyonya Jenderal pasti akan pergi. Siapa bilang aku akan pergi? Aku baru saja kembali 2 hari belum sempat. Tidur nyenyak, sudah disuruh kembali ke medan perang, otak kebanjiran.
Dikik oleh keledai ya Chen Naotian, kamu tidak bisa tidak pergi. Melanggar perintah militer, apa kamu mau seluruh keluarga Chen mati bersamamu? Paman, bagaimana kalau kali ini kamu yang pergi? Selama ini urusan perang perbatasan selalu dipegang oleh kepala keluarga kita. Beban ini tahun-tahun sebelumnya. Kakakmu juga karena musuh kuat dari Mencuan datang mati di medan perang. Kali ini kamu mau mengirim anak satu-satunya ke kematian. Kakak ipar kamu bilang begitu, kamu tidak benar. Kakakku adalah jenderal besar. Ao Tian adalah jenderal. Mereka seharusnya berkorban untuk negara, membawa kehormatan untuk keluarga Chen. Kehormatan apa kali ini musuh kuat dari Mencuan? Paman, bagaimana kalau aku menyerahkan pangkat jenderal kepada kamu yang pergi berikan padaku? Apa maksudmu? Usiaku sudah tua. Kesehatanku tidak terlalu baik, bagaimana bisa bertempur di medan perang? Kamu masih muda. Masih kuat kamu yang pergi. Jangan berdebat lagi, aku yang pergi. Berikan perintah militer padaku, aku akan memimpin pasukan ke medan perang barat daya. Apa kamu pergi ke medan perang barat daya? Kamu benar-benar berani pergi sekarang? Aku akan menyerahkan perintah militer padamu. Baik, bantu aku mempersiapkan. Besok aku akan memimpin pasukan keluarga Chen berangkat. Suster ketiga, kamu benar-benar akan pergi ke perbatasan barat daya besok. Apakah kamu yakin bisa menang? Yakin menang setengah-setengah, tapi demi anak bungsu keluarga Chen rakyat di perbatasan, aku harus berjudi meskipun aku adalah anak haram keluarga Chen yang tidak disukai. Tetapi saat kecil ayahku masih Sangat menyayangiku. setiap kali dia kembali dari perbatasan, dia selalu menceritakan perang di perbatasan, strategi perangnya. Semuanya aku ingat dengan baik. Tidak disangka kakak ketiga. Sejak kecil sudah mengerti taktik perang. Tentu saja selama bertahun-tahun di gunung. 3 guruku mengajarkanku ilmu bela diri, formasi, dan strategi perang. Semuanya aku ingat dengan baik, jadi aku harus mencobanya. Kakak kamu memang pantas disebut kakak ketigaku. Benar-benar pahlawan wanita. Kakak pertama, aku doakan kamu menang. Aku menunggu kabar kemenanganmu. Aku ingin minum bersamamu. Baik, tapi adik kakak aku sekarang ingin minum bersamamu. Baik kakak ketiga, aku angkat gelas untukmu. Kamu adalah pahlawan wanita yang langka. Aku doakan kamu menang. Sukses minum-minum. Kakak, aku pasti tidak akan mengecewakan niat baikmu. Aku agak mabuk, kamu juga mabuk. Kita istirahat saja. Kalau begitu kita istirahat bersama. Kakak ketiga, aku doakan kamu menang mengalahkan musuh. Kembali dengan kemenangan. Aku doakan Jenderal Chen menang. Mengalahkan musuh segera kembali. Baik, terima kasih semuanya, tunggu aku kembali dengan kemenangan. Kakak ketiga pergi, apa yang harus aku lakukan? Hal yang sangat penting ini hampir saja aku lupa, aku akan menanyakannya sekarang. Chen Naotian. Ketua You, kamu mencari aku. Duduk. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Bukan ini milikku. Oh tidak. Aku pernah memakainya dulu. Kapan kamu memakainya? Siapa yang memberikannya padamu? Aku coba ingat, sudah 10 tahun lalu. Suatu kali aku pergi ke rumah nenek di Guangcheng. Tinggal beberapa waktu sepupu jauh. Bermain sangat baik denganku ayah sepupu. Yaitu paman besar memberikan giok ini padaku. Kota asal Guangcheng. Apa nama keluarga Anda dari Guangcheng? Keluarga M. Yurong, juga keluarga terbesar di Guangcheng. Itu benar. Apa yang terjadi? Oh, tidak ada, karena giok ini adalah kamu. Bagaimana saya bisa lari ke orang lain? Yupai ini mahal tapi aku memakainya. Tidak lama setelah pulang. Katakan itu hal yang tidak menyenangkan, biarkan aku membuangnya. Saya mendengar bahwa ini adalah bayi. Jadi aku tidak kehilangan itu. Seorang teman sekelas di Guangcheng mengundang saya ke mereka. Menghadiri satu kurator seni bela diri. Nama keluarga Su, aku tinggal di rumah mereka selama seminggu. Dan setelah kembali dari mereka, giok ini hilang. Kau tahu siapa yang mengambilnya? Aku tidak tahu, tiba-tiba aku pergi. Kemudian saya berpikir bahwa ibu saya mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang tidak menyenangkan saja. Lalu kau tidak pernah melihatnya lagi? Tidak ada apanya. Cerita khusus? Tidak, tapi aku berharap pembicaraan kita hari ini kau bisa merahasiakannya.
Saudari 3 memenangkan pertempuran. Begitu cepat kembali. Kemenangan besar untukmu. Kakak ketiga. Sangat cantik. Aku akan menghormatimu. Tuan, Kakak ketiga terlihat meriah hari ini. Seperti seluruh kota Xuan. saudaraku-saudaramu, aku punya wajah panjang kali ini. Ah, bagus. Kita punya banyak Chen. Pahlawan wanita benar-benar muda dan menjanjikan. Masa depan bisa diharapkan. Ya, Ini keluarga Chen kita. Bakat muncul. kami punya pahlawan wanita di rumah Chen. Sepertinya keluarga Chen, kita akan mengubah dunia. Penjaga toko keluarga Chen hilang. Sangat menjanjikan sebagai keluarga. Tuan baru Mayor Jenderal Chen, untuk keluarga. Berjuang untuk kemuliaan harus menjadi pemimpin. Pimpin anggota keluarga untuk menciptakan brilian. Oke, jadi sekarang. Segera kami akan mendukung Laksamana Chen ini. Menjadi pemilik baru keluarga Chen. Baik, karena semua orang memandang rendah aku. Memenuhi harapan. Adik saya mulai dari Guangcheng. Keluarga Emirong mengalir keluar. Aku juga sangat terkejut. Rumah Emirong di Guangseong ini adalah rumah ibumu, benarkah? Jadi aku sangat sedih. Saudara tidak perlu terlalu sedih. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya juga berpikir begitu. Aku mendukung Anda, tapi keluarga Emirong ada banyak orang yang kuat. Tidak terlalu kuat. Ketika orang melakukan sesuatu, aku tidak ingin melibatkan orang lain. Apa yang mereka pikirkan sekarang aku hanya perlu. Kakak kedua, saudari ketiga, dan keluarga Zhang sangat membantu. Jangan khawatir tentang kelompok yang saya bantu. Terima kasih khusus. Kami tidak kekurangan sumber daya keuangan. Master yang bisa kungfu. Keamanan naik turun dari kelompok yang saya. Pengpukul pengawal menambahkan. Ada puluhan ribu, tapi itu akan menjadi beberapa kali. Hanya beberapa ratus orang. Sebenarnya orang tidak perlu terlalu banyak. Berjuang di medan perang terutama untuk menemukan beberapa orang yang benar-benar bisa kungfu. Itu pasti orang-orang seperti Tuan. Tidak mudah ditemukan. Dia adalah murid Xuan Wu. Aku akan membantumu. Ya, semua bergantung pada saudari ketiga. Bantuan penuh. Itu bagus. Ya, aku akan mencarinya sekarang. Keluarga saudari kedua Zhang meminta dukungan mereka. Jika ada masalah, katakan padaku kapan saja. Toko terdekat dari bendahara saudari yang baik. Bisnis sedang booming. Ya, Ten Yo telah memberkati Anda sejak lelang. Keluarga Zhang kami memiliki lebih banyak pelanggan. Itu bagus. Xiao Yo datang duduk di dalam kakek. Furong. Saudaraku, aku pikir kau tidak datang ke rumahku. Bagaimana mungkin tidak datang menemuimu? Saudara Yo Teh Yun Meng yang kamu suka minum. Aroma teh meluap seni tehmu. Semakin tinggi. Kau bilang apa yang aku lakukan sejak mataku sembuh. Semuanya berguna. Maka saya merasa lega. Saudaraku Yo, aku tidak menyalahkanmu jika kau tidak datang menemuiku sekarang. Lagi pula kami berdua telah memutuskan pernikahan. Jaga aku lagi. Kau terdengar cukup masuk akal, tapi kau selalu ada di hatiku. Kebutuhan lucu gadis kecil. Gadis kecil yang aku urus. Sangat senang mengobrol. Furong, jangan menghantui Anda. Saudara Yo, dia datang hari ini, mungkin ada sesuatu yang penting. Baiklah, kau bicara dulu. Xiao Yo, ada sesuatu. Keluarga besar adalah keluarga M. Yurong di Guangcheng ya. Aku sudah menduga ini tentang mereka. Kau bisa menebak ini. Aku tahu ibumu adalah gadis dari keluarga M. Yurong. Kami berdua akan berbicara tentang beberapa kerabat. Saat itulah aku tahu bahwa kakekmu adalah patriark dari keluarga M. Yurong. Kakekku adalah kepala keluarga M. Yurong, ini petunjuk besar. Kakekmu adalah seni bela diri. Orang yang sangat dihormati bisa melakukannya. Pemimpin keluarga besar. Tapi mengapa ibu saya begitu menyedihkan? Tidak tua kakekmu. Identitas yang menonjol, tetapi menyembunyikan momok besar. Apa yang salah? Sangat dingin tetapi semuanya tinggi. Harus ada kapal yang baik. Mengapa orang-orang ini begitu kejam? Kakekmu tinggi. Tapi tidak ada yang berhasil. Ibumu seorang putri, jadi banyak orang melihat posisi di belakangnya. Seharusnya tidak keluarga Anda memiliki satu pusaka. Kakek, apa kau bilang giok zamrud? Tapi itu tidak terlihat istimewa. Giok itu terlihat biasa tapi ada fitur yang fantastis. Apakah Anda mengatakan itu hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas? Saya mendengarkan orang lain berbicara tentang Terutama bagi anak-anak untuk memakainya di musim panas. Tidak bikin biang keringat pas musim dingin dipakai, juga nggak bikin telinga beku di zaman yang belum ada fasilitas. Di zaman yang belum ada fasilitas, benda ini dianggap harta karun. Dianggap harta karun. kakek cuma punya satu ini sampai mereka
Berani bunuh orang demi ini. Benda ini mungkin jadi pemicunya. Oke, aku harus cari tahu kebenarannya. Aku dukung kamu sepenuhnya. Sekarang kamu butuh apa lagi? Kakek, aku butuh beberapa jagoan. Aku punya beberapa jagoan dan tukang pukul. Kalau perlu aku bisa minta bantuan beberapa jagoan lagi. Oke, terima kasih kakek. Untuk sementara ini aku minta tolong sama kakek dulu. Aku mau ke kota yang... Kalau ada apa-apa kabarin aku. Shidi, kamu benar-benar datang. Gimana kamu tahu aku mau datang? Pagi ini pas keluar rumah aku dengar burung jalak bersiul. Langsung aku tebak pasti Shidi mau cari aku. RCG memang jago ngomong tapi kali ini. Aku mau minta tolong sama kamu. Minta tolong ya, minta tolong aja, kamu kan udah sering minta tolong sama aku. Apa udah mau mulai aksi? RCG, aku cari kamu untuk minta bantuan. Aku takut persiapanku kurang matang. Takut apa, ada RCG di sini. Sehebat apapun lawannya kita pasti bisa mengalahkan mereka dengan telak. RCG, kamu lagi ngomong besar nih. Ngomong besar apa sih, kali ini aku serius, aku punya senjata rahasia dari Shenyi Man. Senjata rahasia apa itu? Sekarang belum bisa kasih tahu, nanti kalau udah dikasih tahu jadi nggak manja. Gak kasih tahu ya udah nanti. Langsung tunjukin aja ke aku. Tenang aja, nanti aku pasti tunjukin kehebatannya. Shiji, tapi sekarang kita kekurangan jagoan. Ada dong, ada RCG di sini buat apa? Butuh jagoan lain lagi. Kalau gitu aku mengandalkan RCG ya. Kasih tahu aku. Oke. Udah dulu ya RCG, aku mau balik buat persiapan. Setelah urusan balas dendam ini selesai, kasih aku beberapa anak, kalau nggak aku bakal pakai senjata rahasiaku ke kamu dan perempuan di sekitarmu. Oke, aku janji, tapi RCG. Aku beneran harus balik. Buru-buru balik ngapain? RCG, aku harus balik cari Sanshiji buat latih jurus rahasia Shifu. Hah, kamu balik cari perempuan lain lagi? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aduh, kakak kedua. Tapi kali ini kau kembali ke bisnis. Aku akan membiarkanmu pergi. Aku bilang kau sudah dilatih oleh pasukan Chen. Saya tidak tahu apakah kakak dan adik kedua. Bagaimana persiapkan? Pada dasarnya hampir. Hanya langkah terakhir. Aku ingin berlatih lagi. Agar tidak terkejut. Aku akan berlatih denganmu sebentar. Khawatir tentang apa yang Anda takutkan? Pemimpin Xuanwu? Dunia perintah Xuanwu. Anda dapat membiarkan murid-murid Xuanwu membantu Anda. Saudari San, aku tidak ingin karena dendam pribadi. Mempengaruhi semua murid Xuanwu di dunia. Datang ke segala arah. Ini adalah bencana, aku tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Aku tahu kau berbelas kasih. Keluarga Emurong memiliki seni bela diri yang kuat. Jika mereka semua, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak pernah memikirkannya, aku tidak akan menggunakannya. Xuanwu pesanan. Saudaraku, aku tahu kau baik hati. Aku akan menemanimu ke halaman. Kita sendiri. Terima kasih kakak ketiga. Ayo pergi. Yo ada di sini, terima kasih semuanya. Grup yang Xuan Cheng siap. Yang Cheng Shenyimen siap untuk keluarga Chen Xuan Cheng. Sudah siap. Saya juga siap untuk rumah Sang di gerbang barat Xuancheng. Baik, sekarang kami berangkat ke Guangcheng. Apakah Anda siap untuk Guangcheng? Siap untuk membalas dendam. Keluarga Emurong telah menunggu. Kalau begitu tolong keluarga Emurong. Bagaimana saya ingin menjelaskan terlebih tidak. Mengapa keluarga Emurong dalam semalam menghancurkan rumah Yo? Baiklah, aku akan memberitahumu. Jalan Huangquan dan orang tuamu tidak bisa Kurang menjelaskan. omong kosong. Nama keluarga Yo, aku tahu orang tuamu. Tapi mereka terlalu kuat. Selanjutnya, Dulu kakekmu adalah kepala suku yang terhormat. Tapi dia hanya punya satu anak perempuan, yaitu ibumu, yang menikah jauh keluar daerah. Semua orang pasti berpikir, dia akan mewariskan dua harta keluarga, tapi siapa sangka dia malah memberikannya sebagai mahar kepada orang luar ini, sama saja memutuskan keyakinan dan harapan keluarga Emurong. apakah ini alasan kalian untuk membunuh? Siapa yang merusak keyakinan keluarga Emurong pantas mati. Omong kosong, sepengetahuanku dua harta itu bukanlah peninggalan leluhur keluarga Emurong. Terutama giok itu sebenarnya adalah mahar dari ibu Yo Hao untuk anak perempuannya. Jelas-jelas keluarga Emurong melihat ayah Emurong Sen sudah tua dan tidak punya anak laki-laki, ingin mengambil harta itu untuk diri mereka sendiri. Lalu, bagaimana, sebagai kepala suku? Mana ada yang memberikan harta keluarga sebagai mahar kepada orang luar, tapi kitab kungfu warisan keluarga Murong adalah milik kami. Keluarga Emurong kenapa diberikan juga kepada anak perempuannya? Kitab kungfu sudah kalian temukan. Mereka pasti tidak akan menemukannya, karena sebenarnya tidak ada kitab kungfu sang kepala suku tua. Mana mungkin memberikan kitab itu sebagai mahar untuk anak perempuannya? Yang disebut kitab kungfu itu sebenarnya hanya karangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga Emurong. Jangan dengarkan omong kosong Pak Sang ini. Kitab kungfu itu ada dulu Emurong Sen Si jalang itu yang membawanya ke keluarga Yo. Ayo, hari ini kita
Bunuh CEO ini, hancurkan. 4 keluarga besar di Xuancheng, semua bersiap. Sudah siap semua RCG, senjata rahasiamu mana? Mari kita tunjukkan pada keluarga Emurong senjata rahasia RCG. RCG hebat apa barang ini? Ini adalah bom asap yang terbuat dari bubuk kari lada dan merica, yang aku racik sendiri. Shidi tenang, untuk beberapa orang. Brengsek seperti ini tidak worth it. Serahkan saja pada polisi Xuancheng. Shidi, ada kabar dari pengadilan keluarga Emurong sudah mendapatkan hukuman yang setimpal pelaku pembantaian keluarga Yao dulu juga sudah mendapatkan. Hukuman yang setimpal bagus arwah orang tuaku. Akhirnya bisa tenang di alam baka. Besok aku akan ziarah ke makam orang tua. Besok aku temani kamu. Kalian tadi di depan makam orang tuaku bilang apa? Aku bilang ayah ibu di atas. Calon menantu kalian bersama anak kalian. Yao Hao bersama-sama telah membalaskan dendam untuk kedua orang tua. Semoga kalian beristirahat dengan tenang di alam baka. Benarkah kalian mengatakan itu? Tentu saja saya yakin. Ahyo mengucapkan terima kasih kepada semua. Tapi orang tua saya hanya memiliki saya sebagai satu-satunya anak. Saya pergi dulu. Hei,